Ranahnya Allah ngasih banyak Recording in atau dikitnya progress. kan, tapi ranahnya kita adalah ikhtiar menjemputnya. Bismillahirrahmanirrahim. Cek sound, Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abang Kakak dimanapun berada. Boleh direspon apakah suaranya terdengar dengan jelas? Boleh jawab jelas, jelas. Alhamdulillah. Jelas ya semuanya. Insya Allah sesaat lagi kita akan mulai untuk membuka pagi hari ini. Masya Allah di Halakoh Bisnis Online episode kedua. Di mana hari ini kita bisa berjumpa tentunya dibersamai oleh Kang Dewa Eka Prayoga dan membahas tema yang tentunya sangat menarik dan insya Allah akan banyak ilmu pengalaman yang akan kita dapatkan insya Allah. Baik, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rob, Engkau yang maha kuasa atas segala perkara. Engkau pemilik langit, bumi beserta isinya. Hamba memohon kepadamu ya Allah ya Rob. Siapapun yang menjawab salam di pagi hari ini, Engkau berkahi hidupnya. Engkau berikan kemudahan dalam urusannya. Engkau berikan kekuatan dalam hidupnya. Sehingga apa-apa yang berat menjadi ringan dan apa-apa yang sulit menjadi mudah. Seberat dan sesulit apapun ujian hidup yang Engkau berikan. Jalan-jalan naik kapal selam, membeli buah naga. Siapapun yang jawab salam, semoga Allah masukkan ke dalam surga. Baik Bapak Ibu, sekali lagi boleh dijawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banyak yang sudah menjawab salam. Insya Allah keberkahan untuk kita semua. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji patut kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmatnya pada kita selaku hambanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabat, kepada para tabiin, kepada para tabiut tabiin dan pada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, senang sekali saya Aditya Muhammad Ramdan bisa membersamai Halakoh Bisnis Online episode kedua di hari Jumat 17 April 2026. Terima kasih Ayah Bunda, Abang Kakak, sahabat semua dimanapun berada yang sudah memilih untuk hadir di subuh yang masih hening ini. Kita menyambut keberkahan dengan ikut bergabung di Halakoh Bisnis Online. Insya Allah akan dibersamai oleh Kang Dewa Eka Prayoga. Sebelumnya, ya Bunda, Bang Kakak, sahabat semua yang sudah hadir, bagaimana kabarnya? Boleh diketik di kolom chat. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah baik, Alhamdulillah bahagia, Alhamdulillah sukses mulia, Alhamdulillah berkah. Boleh
jawab di kolom chat. Semoga jadi doa untuk kita semua. Alhamdulillah baik, alhamdulillah saya, masya Allah Kang Ferry ya. Ada Uni, alhamdulillah. Kak Willy, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah baik, sukses, berkah, mulia, masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, barokallahu laka, masya Allah. 17 April, enif saya dan suami, masya Allah. Barokallahu laka, wa baraka alaika, wa jama'a bainakuma fi khair, masya Allah. Alhamdulillah merdeka, masya Allah. Semangat luar biasa, Allahu Akbar, masya Allah. Energi positif ya di pagi hari ini. Kita terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan sebagaimana janjinya, barang siapa bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya. Semoga kita dengan kita senantiasa bersyukur, Allah tambahkan nikmat-nikmat kita insya Allah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ayah bunda banggakan sahabat semua yang sudah hadir. Alhamdulillah di pagi hari ini sudah bergabung ada 79 ya, peserta. Bagi yang sudah bergabung memiliki link ya, boleh di-share linknya, diajak keluarganya, sahabatnya, bestinya, rekan kerjanya, partner bisnisnya agar bisa bergabung di Zoom pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan membahas tema yang sangat menarik yaitu bangkrut yang menyelamatkan. Masya Allah. Ketika kejatuhan justru mendekatkan diri pada Allah. Kadang Allah tidak langsung mengangkat kita, tapi justru menjatuhkan agar kita berhenti bersandar pada dunia. Bangkrut, gagal, kehilangan bukan akhir. Bisa jadi itu cara Allah menarik kita lebih dekat. Karena saat semua hilang, baru kita sadar yang benar-benar kita punya hanyalah Allah. Mungkin hari ini berat, tapi bisa jadi itu jalan pulang. Masya Allah. Alhamdulillah, ayah bunda, abang kakak, sahabat semua, dimanapun berada. Kita di pagi hari ini di Jumat yang penuh berkah akan menuntut ilmu ya. Kita sama-sama niatkan hadir di sini lurus niatnya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan hadir di sini untuk menuntut ilmu karena barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Baik, bunda, abang kakak, sahabat semua. Halaqah bisnis, alhamdulillah sudah terselenggara di Bandung. Lebih dari 20 pertemuan secara offline. Kita bergerak ya, memakmurkan dari satu masjid ke masjid lainnya. Bersama Kang Dewa tentunya dengan tema-tema yang menarik. Dan Masya Allah antusiasnya luar biasa. Bahkan ada yang menyengajakan untuk hadir ya, dari berbagai kota, baik di Jawa Barat ya, ataupun di luar ya. Ada dari Jakarta, ya, Bogor, Depok, ada yang rutin dari Purwakarta ya, Masya Allah. Bahkan ada yang dari Jawa Tengah ya, yang hadir menyengajakan diri. Dan banyak juga permintaan, apakah ada online-nya, apakah tayang di YouTube. Dan Masya Allah hari ini kita bisa realisasikan, kita bisa berikan program Halakoh Bisnis Online. Sehingga dimanapun kita berada, ya, lintas kota, lintas pulau, bahkan di luar negeri, insya Allah bisa ikut di Halakoh Bisnis Online bersama Kang Dewa Eka Prega. Dan Alhamdulillah Kang Dewa sudah hadir di tengah-tengah kita. Maka mari kita siapkan catatan terbaik dan bagi peserta yang dirasa kondusif ya sebagai bentuk syukur, sebagai bentuk memuliakan ilmu dan guru, boleh dibuka kameranya, pastikan juga untuk menjaga auratnya. Baik, kita sapa terlebih dahulu Kang Dewa.
Assalamualaikum, Kang Dewa. Yuk, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya, Alhamdulillah. Hit, Ngelek Kang Aditnya ya. Teman-teman bisa nyimak gak? Bisa denger gak suara saya? Kedengaran, Kang. Oh iya, Dengar, Nyalain Kang dengar. Aditnya, lampu. Kang Aditnya Jelas, ngelek ya. Kang. Siap, siap. Ntar tunggu dulu Kang Aditnya. Sambil nyimak teman-teman kalau mau informasiin ke teman-teman yang lain boleh ya. Ini juga saya sambil persiapan juga. Insya Allah kita mulai jam 5.35 ya. Kang Aditnya mana nih? Terlempar kayaknya nih. Insya Allah ya. Sambil teman-teman siap-siap boleh kalau mau share ya share-share link Zoom-nya boleh ke teman-teman yang lain ya. Oh Kang Adit laptopnya mati katanya. Insya Allah bentar lagi kita tunggu dulu aja ya. Boleh sambil nunggu, mungkin boleh di-share juga di chat berasal dari kota mana aja nih teman-teman ya. Insya Allah nih pagi-pagi ya hari Jumat ya. Ada yang sudah baca Al-Kahfi, ada yang baru mau ya. After ini Insya Allah ada yang baru pulang dari masjid mungkin ya. Ada yang mungkin baru subuh ya. Aceh baru subuh ya setelah saya jam segini. Nah ini ya teman-teman Insya Allah Jumat pagi diagendakan untuk rutin ya. Ikutin acara HBO ya. HBO itu Halakobis Online, Halbis Online. Dari Semarang, Cirebon, Malang, Masya Allah nih. Dari berbagai macam kota. Palembang, Banda Aceh, Kulon Progo. Nah ini Kang Aditnya udah hadir lagi. Monggo Kang Adit. Masya Allah, tabarakallah. Selalu ada ujian dalam setiap kehidupan ya, karena kita makhluk hidup dan tinggal di dunia. Masya Allah, tidak lepas dari ujian. Baik, Alhamdulillah, Kang Dewa sehat berkah selalu, Kang. Masya Allah, di tengah Amin. kesibukannya, Kang Dewa ya, ngurus bisnis lebih dari 40 brand, kemudian juga roadshow ya, dari satu kota ke kota lainnya. Masya Allah, dari Aceh ke Palembang, ke Makassar, dan berbagai kota. Dan qadarullah ya, Masya Allah, tabarakallah, beliau masih mau menyempatkan untuk hadir bersama kita. Maka tentunya kita bersyukur di hari ini bisa hadir, maka siapkan ya niat terbaiknya, dan bagi semuanya tentunya di Jumat ini juga kita banyak amalan yang bisa dilakukan ya, berinfak, bersedekah ya, tilawah, bersolat, maka siapkan amalan-amalan terbaiknya. Baik ya Bunda, Bang Kakak, sahabat semua. Alhamdulillah Kang Dewa sudah hadir. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Kang Dewa untuk memulai Halakoh Bisnis online episode kedua yang insya Allah akan kita laksanakan di hari ini. Tafadhol Kang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli Waalaikumsalam ala Muhammad wa warahmatullahi ala ali Muhammad. Waalaikumsalam Alhamdulillah, anzalna ala warahmatullahi Waalaikumsalam abdihi warahmatullahi mu'minin. wabarakatuh. Yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Teman semua, alhamdulillah di pagi ini di Jumat pagi ya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan ya untuk kembali berkumpul ya lewat forum. Insya Allah diberkahi dengan banyak kebaikan oleh Allah karena niat kita adalah untuk menuntut ilmu ya berbagi ya dan juga pastinya untuk menjadi jalan kebaikan ya dan juga bekal untuk berbuat amal soleh ya. Teman-teman yang pagi ini hadir mungkin akan ada dari berbagai macam kota, gak cuma sekedar di Bandung ya. Buat yang baru join dalam program ini, biasanya Halbis itu diadakan di Bandung ya, di kota Bandung dan di Jumat malam ya. Sesinya malam dari masjid ke masjid. Alhamdulillah ya kita roadshow masjid ke masjid
lebih dari 20 pertemuan kita sudah. Nah, di tahun ini, di after Ramadan kemarin, kita bikin sebuah gebrakan baru ya, bagaimana kita bisa menjangkau Indonesia ya. Maka di sini sekarang ada yang hadir dari Banda Aceh, Kulon Progo, Lampung, Purwokerto, Malang, Sawangan, Batam, ya. Terus juga Tasikmalaya, Ciamis, Bogor ya. Dari berbagai macam kota akhirnya bisa nyimak atau bisa hadir ya. Ya, ini karena sebuah event online, jadi teman-teman bisa hadir juga. Ada yang mungkin di antara Anda yang biasanya ngisi pagi di hari Jumat itu dengan membaca Al-Kahfi, ada yang ngisi dengan tadarus Quran ya, ada yang ngisi dengan baca surat ya. Nah di pagi ini kita coba luangkan waktu selama 1 jam sampai 1 jam setengah ke depan untuk kita sama-sama berbagi inspirasi dan juga energi, juga pengalaman ya, agar keimanan kita makin tetap dalam kondisi puncak ya, sebagaimana yang juga sama-sama kita tahu lah ya, iman itu yazid wa yanqus, iman itu naik dan turun ya, jadi perlu kita cas terus gitu ya. Nah salah satunya di forum seperti ini ya, terutama buat kalian yang pengusaha muslim ya, pengusaha muslim ini di luar mungkin ngomongin soal trik tips gitu ya, itu banyak ya, ngomongin trik bisnis ya, teknik closing gitu ya, saya pribadi banyak sharing di luar tentang itu. Tapi tidak banyak forum yang membahas tentang bagaimana sharingnya itu kita kita arahkan untuk stay on the track ya, di jalan Allah. Maka di pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang episode 1 ya di bis online-nya gitu ya, di Haloka Bis Online, itu tentang antara cuan dan keberkahan gitu ya. Nah itu bagaimana kita seringkali ngerasa income kita naik ya, tapi kok kayaknya ada yang kurang gitu ya. Nah itulah pembahasan di episode 1 ya. Boleh absen di kolom chat siapa yang kemarin episode 1 ikut, komen ikut gitu. Yang ikut komen ikut ya, siapa yang tahu ya. Wah ini banyak yang ikut ya. Kang Helmi, Kang Dodi, Pak Roid ya, Taufik ya, Pak Agus, ya, Darimin. Banyak bapak-bapak ya. Mamanya yang pengurusin ini ya, persiapan anak sekolah ya. Oke, nanti juga ada rekamannya. Nanti kalau misalkan mau nonton saat senggang buat mama ataupun buat lagi yang sibuk ya, minta aja nanti ke tim dari Devi Foundation ataupun dari Tabangan Surga untuk sharing ya. Nah, di pekan lalu kita ngebahas tentang antara cuan dan keberkahan. Bagaimana kita ya sebagai seorang muslim, pengusaha muslim tentunya, seringkali merasakan income kita naik, omset kita naik, orderan kita banyak, pelanggan kita banyak, tapi kok kayaknya ada yang kurang gitu ya. Nah, maka di situ yang paling penting adalah yang kita kejar itu adalah keberkahannya ya. Nah, di pagi ini tetap dengan kondisi kita agar saling mengingatkan dalam kebaikan, kita akan ngalamin cerita ya, akan mendapatkan cerita dari saya pribadi tentang topik yang juga mungkin tidak semua orang berani bahas, yaitu tentang kebangkrutan ya. Jadi bangkrut yang menyelamatkan ya. Seorang muslim itu kalau kita melihatnya dari sudut pandang positif ya, selalu ada kebaikan di setiap kejadian ya. Nah, salah satunya adalah kebangkrutan itu sendiri. Nah, sebelum saya mulai, siapa yang tahu? Siapa di antara Anda yang pernah ngalamin kebangkrutan ya? Coba kolom komen diisi komen saya ya. Terus bangkrutnya seberapa besar ya? Bisa hutang nggak? Sampai ke hutang kah? Atau ke kerugian kah? Dikejar-kejar debt kolektor kah? Gitu ya. Angkanya seberapa besar? Pengen tahu kita ya. Sering gagal. Nah, ini ya, saya sering gagal. Nah, kata-kata ini saran saya nih, Kang ya, Mbak ya, mulai kita coba revisi ya. Jadi yang gagal itu bukan sayanya, ya. Yang gagal itu bukan andanya. Yang gagal itu adalah bisnisnya. Yang gagal itu rencananya. Yang gagal itu adalah strateginya, bukan kitanya. Kita seringkali memotong sebuah perkataan ya, dalam rangka untuk men-shortcut gitu kan. Ya kan aku gagal gitu. Padahal sejatinya kita ini bukan gagal. Ya, buat teman-teman muslim pasti tahu ya, kita ini diciptakan dalam kondisi sebaik-baiknya bentuk, sempurna ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gitu kan. Maka ini tidak gagal gitu. Yang gagal itu rencana kita. Yang gagal itu adalah bisnis kita. Yang gagal itu adalah strategi kita. Jangan mengklaim bahwa akunya yang gagal gitu. Kitanya gagal enggak, kita tuh berhasil. Kita lahir di dunia ini aja hasil dari lomba kita ya. Lomba sperma gitu kan berjuta-juta ya keluar jadi kita gitu kan. Jadi insya Allah kita tuh orang hebat gitu. Tinggal ya baik lagi seberapa hebat Anda menghebatkan diri Anda gitu. Nah tentu ini harus ada koridornya. Koridornya itu jangan sampai jadi pick me atau jatuhnya mendewakan kemampuan ya dengan percaya diri bahwa aku hebat aku bisa ya.
Siapa yang membisakan gitu. La haula wala quwata gitu kan. Siapa yang memampukan gitu ya. Nah ini aja sekali lagi topik malam ini topik pagi ini kita akan ngebahas tentang bangkrut yang menyelamatkan. By the way, biasanya di sesi halbis baik offline maupun online gitu ya. Kita biasakan memulainya itu dengan amal soleh ya. Apa amal soleh yang akan kita lakukan? Yaitu bersedekah ataupun berinfak. Kenapa berinfak ataupun bersedekah? Karena di Jumat pagi apalagi ya, pertama di pagi hari itu ada malaikat turun untuk mendoakan orang-orang yang bersedekah ataupun berinfak gitu ya, dan mendoakan kebangkrutan ya, kesulitan untuk mereka yang pelit gitu ya. Nah, monggo, monggo yang buat teman-teman yang tadi belum bersedekah di subuhnya atau mungkin tadi belum masukin kenceleng di masjidnya gitu ya. Kalau pengen tap QR ya di halaman depan gitu ya. Ini ada program dari Tabungan Surga ya. Tabungan Surga punya banyak program yang mulai dari apa namanya gradasi, terus juga gradasi itu gerakan daging untuk santri, terus juga wakaf Quran ya, support dakwah ya. Termasuk di sini ada namanya protein. Protein santri itu adalah untuk support para penghafal Quran ya, santri untuk mendapatkan asupan gizi lebih baik ya. Kalau pemerintah punya MBG gitu ya, kita punya protein ya. Nah, gimana caranya teman-teman santri ini gizinya tercukupi. Nah, monggo ya. Saya kasih waktu 30 detik mungkin 1 menit. Buat yang pengen bersedekah, silakan bersedekah. Ya, silakan buka handphone, tap gitu ya. Nah, kayak gini nih. Tuh kan, masuk tuh search gitu ya. Berapa nih sedekahnya, Kang? Sedekahnya ini bisa bebas ya. Oke, by the way teman-teman bisa bisa nggak di tap? Kalau saya kok masuknya ke halaman ini ya, ke halaman alamat bukan ke transferan deh Kang Adit. Boleh share juga di chat mungkin linknya, link atau apa yang bisa diklik ya. Nah ini kalau saya pas di tap nggak bisa, nggak tahu di kalian gimana bisa atau enggak. Bisa kalau bisa, kalau bisa kalau enggak nggak bisa gitu ya. Bener banget Kang, setuju Kang masih mengingatkan. Ya sama-sama mengingatkan ya. Ini kalau di depan, kalau layar saya ini di tap mengarahnya bukan pada transferan nih. Nah, bisa ya teman-teman yang lain bisa. Berarti handphone saya yang nggak bisa. Alhamdulillah kok ya. Saya kasih waktu 30 detik buat teman-teman yang mau berinfak dulu, bersedekah ya, niatkan untuk amal soleh 10.000, 25.000, 50.000, 100.000 gitu ya. Bisa cuman manual kan. Nah, berarti tim dari Tabungan Surga nge-share juga tuh link di kolom chat. Link klik supaya nanti diklik pas langsung masuk ke halaman gitu ataupun masuk ke ini ya. Silakan ya. Buat teman-teman yang mau ngajak teman-teman yang lain ya, sambil teman-teman mengisi paginya, boleh silakan di-share aja link Zoom-nya. Nah, insya Allah bentar kita mulai jam 5.45 ya. Ini ya, lagi ya. Bisa Kang, insya Allah QRIS bisa aman. Siap, mantap. Kang, ini berapa angkanya? Bebas ya, Anda mau sedekah 100.000, 50.000, 25.000, 10.000, 5.000, terserah ya. Pokoknya mas sedekah buat siapa aja. Sedekah itu bukan dari kaya ke yang miskin, tapi dari yang mau ke yang membutuhkan ya. Kalau kita mau sedekah, ya yang butuh ya mereka di sini dalam hal ini adalah kita support para penghafal Quran, para santri yang memang lagi berjuang menghafalkan Quran ya, menjaga Al-Quran ya, mempelajari ya, kita support ya. Bisa aman ya teman-teman ya. Oke, sip. Kita lanjut lagi. Nanti di akhir sesi kita akan ingatkan lagi teman-teman ya tentang program-program yang bisa kita support agar banyak mengalir kebaikan ke dalam diri kita insya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal. Oke teman-teman, pagi ini kita ngebahas tentang ini ya bangkrut yang menyelamatkan ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen eh, screenshot ya ataupun foto materinya karena slide tidak dibagikan ya. Jadi kemarin di episode 1 banyak yang minta slide, saya cuma nanya doang aja gitu kan. Mau gak mau tapi ya tidak bisa dibagikan sama tim ternyata ya sudahlah. Yang kita bagikan nanti rekaman ya. Ya kalau pengen ngelihat apa namanya? Pengen mendapatkan slide-nya mending screenshotin aja tuh. Penuhin galeri handphone Anda dengan screenshotan dari HBO ya. Jadi judulnya adalah bangkrut yang menyelamatkan ataupun ketika kejatuhan justru mendekatkan kita pada Allah. Sebagian dari Anda mungkin tahu ya, saya pernah bangkrut. Bangkrutnya itu besar, 7,7 miliar ya. Dan ceritanya juga sudah sering saya ceritakan di YouTube, di forum-forum seminar ataupun webinar gitu ya. Yang ketika itu terjadinya, kalau saya ingat-ingat lagi, itu kurang lebih 18 hari pasca menikah gitu ya. Banyak orang akhirnya menyalahkan atas pernikahan kami gitu kan. Banyak orang akhirnya saling menyudutkan gitu ya. Tapi saya melihat sudut pandang yang lain ya. Untung saya bangkrut ya ketika itu. Kalau gak dibangkrutkan mungkin kerugiannya bisa nyampe di angka 20 miliar gitu ya. Mungkin kalau gak dibangkrutkan ya kerugiannya adalah 24 miliar gitu ya. Waktu itu cuma 7,7 walaupun gak cuman ya waktu itu ya.
Kenapa saya demikian mikirnya gitu ya? Ya tadi ketika uang utang kerugiannya makin gede, otomatis tanggungnya makin gede dong gitu kan. Nah, disitulah saya mencoba melakukan yang namanya teknik reframing. Jadi dalam ilmu apa NLP namanya Neuro Linguistic Programming gitu kan. Ada sebuah teknik yang bisa kita lakukan agar kita bisa memaknai sebuah kejadian dengan hal positif. Namanya adalah reframing. Sederhana pertanyaannya ketika itu, apa hikmah positif dari kejadian ini? Ya, apa pelajaran ataupun ibroh yang bisa diambil dari kejadian ini gitu. Saya bertanya kayak gitu, teman-teman. Ya. Nah, jadi disitulah akhirnya saya mencoba untuk bikin reframe ataupun pemikiran yang tadi yang memberdayakan pikiran saya. Oh, inilah cara Allah untuk membuat saya kembali padanya. Oh, inilah cara Allah agar saya bisa apa namanya lebih dekat dengan Allah, menikmati sesi-sesi apa malam ya dengan sujud gitu kan. Berdoa, nangis ya. Inilah cara Allah agar membuat saya stay on the track. Inilah cara Allah untuk menyelamatkan saya gitu loh. Ya. Nah sekarang, mungkin ini juga terjadi pada Anda. Ada yang lagi bangkrut, ada yang lagi rugi, ada yang lagi jatuh, ada yang lagi punya hutang, ya. Seakan-akan hidup Anda runtuh, ya. Hutang nih nggak kelar-kelar, tagihan nggak selesai-selesai gitu kan. Nah ini gimana ya gitu kan. Nah coba kembali ya, coba kita ambil hikmah positifnya. Justru mungkin bisa jadi dengan itu akhirnya kita bisa kembali pada Allah. Jadi sekali lagi, bangkrut yang menyelamatkan ini bukan berarti kita berdoa kepada Allah agar dibangkrutkan, tidak ya. Tapi ketika itu sudah terjadi, qadarullah nih, kodonya Allah terjadi, dor gitu ya, bangkrut ya. Semoga ini bisa menjadi batu lompatan kita, batu loncatan kita menjadi lebih baik. Yang itu dalam ini adalah mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jangan sampai jadi kayak bola lampu, teman. Tahu bola lampu kalau dilempar, pup, langsung pecah ya. Gimana caranya? Ini jadi bola bekel ya, bola kasti atau bola pedal ya. Sekarang pedal ya. Pas dilempar ya makin lambungnya makin tinggi gitu loncatannya gitu. Ya Anda jatuh, bangkrut, rugi, dihujat, dibully, difitnah, digibahin orang, ya, ditinggalin orang ya, dicaci maki. Itu melompatnya lebih tinggi. Udah kayak lagu Ceylon Seven ya. Nah ini ya teman-teman. Nah, mungkin ada yang ngalamin kondisi kayak gini juga ya, rumahnya itu disegel. Kesannya udah kayak koruptor ya. Rumahnya gede terus disegel gitu kan punya masalah banget tok gitu. Nggak, ini lebih kepada mengambil sebuah hikmah ya, Pak. Tidak semua kehilangan itu musibah, teman-teman. Tidak semua kehilangan itu musibah. Kadang itu cara Allah menyelamatkan kita dari kehancuran yang lebih besar. Sama seperti halnya yang saya rasakan dan juga alami tadi. Ya, saya untung rugi 7 miliar ya. Kalau nggak rugi bisa jadi 10 miliar, bisa jadi 15 miliar, bisa jadi 20 miliar kan gitu ya. Nah itu beruntung tuh kan. Ya, siapa punya teman kawan-kawan, dia cerita ya. Dia ceritanya dia umroh. Ya mungkin Anda tahu lah setiap orang pengen umroh bener ya teman-teman ya. Siapa di sini yang pengen umroh teman-teman? Semoga Allah mudahkan, Allah lapangkan, Allah panggil dalam waktu cepat di tahun ini juga ya. Umroh ya dengan caranya mbuk ya caranya ya. Ada yang bisa dikasih tiket gratis sama atasan ya. Ada yang tiba-tiba dapat harga tiket war murah gitu ya. Nah pada saat orang umroh teman-teman itu selalu doa-doanya itu adalah tentang kebaikan pastinya. Salah satu yang biasanya orang berdoa itu karena dengan ampunan ya, pengen dapat ampunan, dapat ridho Allah, rahmat Allah, pertolongan gitu-gitu ya. Ya. Nah salah satunya kawan saya ini berdoa pengen dapat keberkahan, pengen dapat keberkahan atas bisnis yang dia jalankan. Maka berdoalah tuh ya. Ya Allah berkahi rezeki hamba gitu kan. Berkahi apa usaha hamba kan. Ridhoi, rahmati gitu-gitulah ya. Apa yang terjadi teman-teman? Beberapa minggu setelah umroh, dia tentu mengalami episode yang tidak diduga gitu kan. Sesampainya di Indonesia, tiba-tiba chaos tuh bisnisnya. Chaos itu bisnisnya. Wah, pokoknya masalah. Kenapa kayak begitu? Ya entah kenapa ya. Pokoknya tiba-tiba yang terjadi apa? Rugi teman-teman. Tiba-tiba wah luar biasa lah. Bangkrut lah singkat cerita gitu ya. Sampai akhirnya dia mempertanyakan ya, bertanya-tanya, ya Allah kenapa saya kok kayak gini ya, perasaan doanya teh minta keberkahan ya. Sampai akhirnya dia ya tadi ya dalam forum halakoh ataupun kayak semacam liko dan juga kajian itulah ini tersadarkan. Kang bisa jadi itu justru cara Allah membuat bisnis kamu ini bisa bertumbuh dan bertambah berkah gitu. Kenapa? Bisa jadi di sebelumnya
Di bisnis-bisnis sebelumnya ada tidak keberkahan, tidak ada keberkahan di dalamnya. Mungkin ada aktivitas riswah ataupun sogok menyogok, ya. Mungkin ada aktivitas tipu menipu, mungkin ada aktivitas ribawinya. Jadi ketika sebuah bisnis itu jatuh bangkrut rugi, teman-teman, yang harus kita sadari bahwa jangan melihat dalam konteks di situ doang. Tapi Anda future pacing ya, kalau dari NLP-nya future gitu ya. Anda ngecek ke depan, lihat 1 tahun ke depan, lihat 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, gitu ya. Apa kiranya hikmah positif dari kejadian ini? Apa sebenarnya maksud Allah membangkrutkan saya ketika itu? Kadang saya kalau lagi jatuh, lagi rugi gitu ya. Saya by the way rugi gak cuma sekedar di 7,7 M ya. Kalau Anda ngikutin saya itu saya beberapa di forum tertentu tuh cerita saya pernah investasi bisnis ya. Terus rugi total kerugian di angka 3,3 M ya. Ya rugi itu kan ya. Saya pernah jatuh dalam kondisi apa? Saya dihujat ya, dibully, dicaci maki ya, digibahin, difitnahin, yang paling banyak itu fitnah-fitnah yang beredar, difitnah nipu lah, ngadalin lah gitu ya, difitnah apalagi apa namanya pencucian uang lah, bullshit gitu kan, nggak mungkin itu punya perusahaan banyak kalau nggak cuci uang gitu kan, difitnah zina lah ya, difitnah selingkuh lah, wah itu ngeri banget omongan netizen ya. Bahkan kemarin nih yang baru banget kemarin, saya kemarin kan umroh nih alhamdulillah sama Allah dikasih panggilan lagi di bulan Ramadan ya, saya umroh tuh kan dor gitu ya umroh ya. Pulang umroh ya Ramadan itu tentu pas Idul Fitri ya pulangnya kan. Saya pribadi pulang waktu Idul Fitri, pokoknya hari Jumat saya pulang. Itu nyampe Indonesia kalau nggak salah di Indonesia tuh lebarannya hari Sabtu kemarin ya. Ya. Nah, doa saya tuh di sana teman-teman selama itikaf salah satunya sama ya, adanya ampunan, diampuni dosa-dosanya, dia dosa masa lalu gitu kan. Diturunkannya rahmat, dirodoi segala aktivitasnya, dimudahkan, dilapangkan gitu-gitu ya. Coba apa yang terjadi beberapa pekan setelahnya. Saya akan mutusin untuk off dulu tuh kemarin kurang lebih 3 minggu ya di Facebook, di Instagram gitu ya. Saya main thread ceritanya, tuh. Main thread tuh, thread tuh ya, apa namanya sosmed baru tuh ya. Saya main tuh, cuma nanya gini doang. Saya penasaran pengen ngumpulin orang-orang yang punya hutang, yang gak punya hutang, kenapa kalian memutuskan untuk tidak berhutang, nah, walaupun dalam kondisi sulit gitu. Gitu doang nanyanya. Itu yang komen teman-teman ribuan, yang nge-like puluhan ribu, dan banyak yang viralin ya. Viralinnya bukan viralin positif, menghujat. Tiba-tiba ada yang menghujat saya dengan berbagai macam angle, ada yang bikin berita aneh-aneh lah, saya main dukun lah, terus juga saya main cewek lah. Aduh ini sumpah udah di luar konteks itu gila semua gitu. Netizen yang budiman itu luar biasa gitu komentarnya gitu. Teman-teman saya pada panik ya, tentunya pada ngechat, Kang Dewa sabar. Oh iya makasih, saya bilang. Tenang aja, insya Allah lah kayak begini mas udah terbiasa. Saya off sosmed udah lematin, saya fokus berkarya, saya fokus bisnis dengan kesibukan saya berbagi dan segala macam. Ya, bahkan kemarin tuh saya meeting di Bandung teman-teman dengan salah seorang kawan ya. Orang kawan saya ini biasa lah ya sama kalau main sosmed ada aja hujatan ya kan, dihujat ya, dicaci maki sampai baper tutup akun ya. Terus kata partner saya tuh lu harus belajar sama Kang Dewa katanya. Dia walaupun dihujat, dicaci maki, dibully, difitnah di mana-mana pun tetap strong gitu kan. Tetap sharing, berbagi. Saya bahkan waktu tahun 2023 teman-teman, ada fase di mana waktu itu tuh saya apa namanya lagi rame tuh di sosmed tuh wah macam-macam ya, omongannya tuh mengerikan ya pokoknya. Ya. Itu hari Jumat, sementara hari Sabtu, hari Ahad saya harus ngisi workshop, bayangin. Jumatnya saya dihujat viral di Indonesia, saya Sabtu minggunya tuh workshop. Sampai panitianya tuh tim saya tuh eh, khawatir gitu kan. Ini Kang Dewa hadir gak ya gitu. Takutnya tuh kena mental gitu. Saya berhadapan dengan 80 orang kan. Alhamdulillah saya hadir. Di pekan depannya Jumatnya saya di sidang. Saya banyak partner saya tuh ini memutuskan untuk sepihak ya. Udahan gitu ya. Tanpa ada konfirmasi, tanpa ada tabayun ya. Mumpung-mumpung aja kayak udahan gitu kan. Ya wes lah sakarep lah saya mah melihat sudut pandang positifnya aja kiranya apa. Ya Jumatnya saya di sidang, hari Sabtu Ahadnya teman-teman apa yang dilakukan? Saya ngisi workshop lagi. Sampai di hari Sabtu tuh saya bilang di hari Ahadnya saya bilang ke teman-teman waktu itu workshop produk Lens Dynamite gitu kan. Teman-teman kemungkinan besar ini adalah workshop terakhir saya bilang ya. Kenapa? Karena ya saya butuh rehat lah bentar ya melihat apa yang terjadi di saat ini gitu ya. Itu banyak peserta yang tiba-tiba berdiri ya, tiba-tiba berteriak, "Jangan Kang, kita butuh Akang," gitu ya. Kita pengen terus dapat sharing. Wah, banyak yang meluk saya, Masya Allah banyak yang peduli lah intinya gitu ya. Apa yang ingin saya sampaikan teman-teman semua, di situ saya banyak kehilangan
apa namanya follower ya. Saya punya follower 1 juta lebih, tuh 1.040.000, 1.100.000 berapa waktu itu ya. Saya di unfollow, pokoknya itu di unfollow 120.000 orang aja periode itu tuh. Sampai akhirnya saya pernah turun di 900 ribuan follower saya. Sampai ini terus naik lagi gitu ya. Nah, intinya adalah teman-teman yang saya sampaikan. Pada saat kita jatuh, kena musibah, kena masalah, diuji gitu kan. Ya. Itu kita harus tetap positive thinking, positive feeling. Karena namanya hidup tuh pasti ada ujiannya. Itu Allah yang bilang walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Dan kami pasti menguji kamu dengan ketakutan, kelaparan, kurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar baik buat mereka yang bersabar ya. Jadi kudu sabar ya. By the way ini yang hadir 200 orang Masya Allah ya. Ini pada nyetop 200 ini kan kapasitasnya 200 gimana nih? Bolak-balik lagi gitu ya. Nah buat yang hadir stay tune sampai akhir ya. Insya Allah banyak kebaikan yang ada di dalamnya yang Insya Allah bisa teman-teman dapatkan. Intinya adalah tidak semua kehilangan itu musibah. Kadang itu cara Allah menyelamatkan kita dari kehancuran yang lebih besar gitu ya. Teman-teman, kita sering kali mengalami realita kehidupan di mana banyak orang tuh takut bangkrut, takut kehilangan bisnis, takut kehilangan penghasilan, teman-teman. Benar nggak? Padahal yang lebih menakutkan, teman-teman, bukan bangkrutnya, bukan jatuhnya, bukan ruginya, teman-teman. Yang lebih menakutkan adalah kita hidup jauh dari Allah dalam keadaan yang terlihat sukses. Apa itu namanya istilahnya, teman-teman? Anda tahu istilahnya apa? Yang pernah kita spill juga di pekan lalu. Istilahnya adalah istidroj. Ya, rumahnya megah, mobilnya mewah, penghasilannya wah ya. Ya, terlihat sukses aja di mata orang ya, di mata orang. Tapi kita jauh dari Allah, kita lupa bersyukur, ya. Kita tidak bersyukur, kita lupa untuk bersedekah, sholatnya ditunda-tunda, dinanti-nanti. Nah, ini jadi masalah nih kan. Nah itu yang orang merasa nggak takut dan nggak khawatir. Maka kebahagiaan tersendiri teman-teman ketika kalian itu sekarang sudah bisa sholat tepat waktu setiap hari. Sholat tepat waktu setiap hari, azan ya langsung ke masjid buat yang cowok ya tua kudu tuh ke masjid gitu kan, masa anda sholatnya di rumah ya, kasih mukena aja kalau di rumah mah ya. Apalagi yang paling parah deket itu berapa langkah doang ya. Nah itu kenikmatan tersendiri, anda bisa tadarus setiap hari. Ada beberapa perusahaan saya ngeliat tuh dia membiasakan namanya spiritual journey ya, dengan cara apa, di pagi hari itu sebelum mulai kegiatan dia baca Quran dulu gitu kan, dia apa namanya duha dulu gitu kan. Nah ini Masya Allah perlu ditiru gitu, itu kenikmatan. Dan orang yang ditakutkan tuh bangkrutnya, orang takut ruginya gitu ya, tapi nggak takut kehilangan kehilangan itu teman-teman ya. Nah, maka sekali lagi mumpung Anda sekarang nih ya disadarkan ya, pagi-pagi bisa nyimak ikutan HBO habis online gitu kan. Dalam kondisi atau afiat ya, dalam kondisi sehat gitu kan. Bersyukur tidak semua orang bangun loh teman-teman. Cek coba ya, tidak semua orang di rumah-rumah tetangga itu ya, di rumah Anda ya, atau rumah tetangga siapapun itu bangun jam segini. Ada di antara mereka yang sholat jam 6 loh ya. Ada di antara mereka sholatnya tuh jam setengah 7 loh. Tapi Anda sholatnya tepat waktu, itu kenikmatan, teman-teman. Ya, maka sekali lagi kita bersyukur. Ya, Anda jangan cuma sekedar mensyukuri ketika dapat duit doang ya, tapi ketika nikmat imateri ya, berupa kesehatan, kelapangan itu harus disyukuri juga. Ini ya. Mungkin Anda pernah jatuh dalam bisnis, teman-teman. Ada yang pernah jatuh dalam bisnisnya? Entah itu karena ditipu, diculasin, gitu ya. Dikucilkan apa tim gitu ya, ataupun misalkan dimarahin customer atau bangkrut ya. Ada yang pernah kehilangan uang, teman-teman? Kehilangan uang bukan karena jatuh ya. Kehilangan uang karena tadi nanggung kerugian gede gitu. Ada yang pernah? Pernah ngerasa gagal total gak kira-kira? Ada yang pernah ngerasa gagal total, gatot? Ya. Jujur teman-teman ya. Apa yang paling Anda rasakan saat itu? Coba kolom komen diisi, share. Apa yang Anda rasakan ketika Anda ditipu, Kang, Mas ya. Ketika Anda jatuh, apa yang Anda rasakan? Korban scamming ya. Malu, oke apalagi teman-teman? Apa yang Anda rasakan? Pusing, campur aduk ya, gelisah ya. Apalagi putus asa, sakitnya tuh di sini ya.
rasanya tuh Kang, aduh Kang frustasi gitu ya, stres dan itu wajar tuh. Makanya teman-teman doa nih ya, nanti teman-teman biasakan baca Al-Masurat pagi, petang ya. Doa dalam satu-satu doa di kutipan Al-Masurat itu adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Itu doanya clear. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah ya Rabb, aku berlindung kepadamu ya, mohon kepadamu minal hammi, ham itu gelisah. Wal hazan, hazan itu sedih. Orang seringkali gelisah dengan masa depannya, nanti gimana, makan kayak apa, popok anak gimana, udah habis, susunya udah habis gitu loh. Gelisah. Nanti bayar utang gimana, makan kayak apa, bulan depan cicilan gimana, itu wajar. Gelisah ya. Ham, minal hammi wal hazan, hazan itu sedih. Baper dengan masa lalu. Aduh, waktu itu gimana saya sekarang jauh dari anak-anak saya sekarang kehilangan nama baik saya sekarang dikucilkan, saya sekarang difitnah, saya sekarang jelek nama baiknya gitu lah ya. Hazan sedih. Azi wal kasal, azi itu lemah, lemas bawaannya, malas bawaannya. Jubni pengecut, ya di chat nggak dibalas ya takut ditagih duit utang ya. Di sosmed Anda nggak ngonten, nggak sharing, takut dibully, dicaci maki terus gitu kan. Pengecut, bahil, pelit, yang lagi sulit gitu ya. Yang lagi susah, saya sering menyarankan yang lagi susah banyak-banyak sedekah gitu kan. Komen coba. Kang gimana mau sedekah nggak sekali susah gitu. Maka sekali lagi teman-teman semua, ini adalah sebuah kewajaran. Dan makanya kenapa kita perlu berdoa, jangan sombong Anda ya, udah mau lagi jatuh, lagi bangkrut ya, doa juga pelit gitu. Maka sekali lagi itu tuh perasaan yang sangat wajar teman-teman yang sekarang komen komplit itu ya, paket komplit, wajar ya. Nah, teman-teman, bangkrut itu bukan akhir cerita, tapi seringkali awal dari sebuah pertemuan paling jujur antara kita dengan Tuhan kita yaitu Allah. Ya, maka sering saya bilang dalam kondisi jatuh, dalam kondisi bangkrut, kita boleh kehilangan seluruh harta kita. Kita boleh kehilangan seluruh penghasilan kita, pertemanan kita, circle kita. Satu yang gak boleh hilang apa teman-teman kira-kira? Keimanan kita pada Allah. Jangan sampai sekarang udah mah bangkrut, udah mah jatuh, rugi. Kita nggak pernah sholat, nggak pernah sedekah, nggak positive thinking sama Allah. Ya, sama pasangan juga marah-marah mulu, sama anak gak pernah ada waktu, gitu kan. Poinnya adalah kita kehilangan kehidupan, kita kehilangan keimanan. Benar, iman jangan digadaikan gitu kan. Ya. Jadi tetap keep positif, selalu ada hikmah di balik musibah, teman-teman. Ubah derita jadi cerita. Apa teman-teman? Ubah derita jadi cerita. Saya tuh ngalamin penderitaan saat saya hutang, tapi jadi cerita yang inspiratif ya disampaikan ketika beberapa tahun ke depan saat lunas tentunya ya. Ubah derita jadi cerita, bener Kang Mahadi. Ubah tragedi jadi komedi, teman. Saya sering menceritakan bagaimana saya jatuh, rugi, ditagih debt kolektor gitu-gitu ya. Derita itu penderitaan, teman-teman ya. Tapi jadi cerita yang menarik disampaikan saat seminar. Terus ubah tragedi jadi komedi, Kang Madi, bener. Tragedi waktu itu tentu ya tragedinya adalah tragedi saya koma waktu itu saya pernah sakit koma ya. Tapi jadi menarik diceritakan jadi komedi ketawa gitu. Kenapa? Saya sampaikan dengan bahasa yang storytelling bikin orang jadi ketawa gitu kan. Wah, di samping kiri saya gonta-ganti pasien 3 orang mati semua gitu. Jadi ketawa tuh orang-orang gitu. Terus saat saya di ruang ICU 3 orang, satu meninggal, satu ditinggal, satu saya tuh, itu 50-50. Itu tuh jadi komedi buat yang dengerin. Walaupun saya waktu itu ngalaminnya di Regan ya, saya menyampaikan karena saya punya kemampuan dalam berstorytelling ya, itu jadi komedi. Ubah derita jadi cerita, ubah tragedi jadi komedi, ubah masalah ataupun musibah jadi anugerah. Nah itu kemampuan kita nih. Maka saya lagi dalam Al-Baqarah 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Anda membenci kebangkrutan, Anda membenci kejatuhan, Anda membenci kegagalan, cacian, cibiran. Tapi itu baik buat kita, ya. Saya teman-teman waktu rame ya beberapa tahun yang lalu,
Saya tuh mencoba nge-reframe tetap apa nih hikmah positif dari kejadian ini. Saya diviralkan gitu kan urusan personal ya. Tiba-tiba ada tuduhan aneh-aneh, penipuan lah, pelecehan lah, KDRT lah. Waduh, mengerikan ya, perzinahan lah apalagi ya, selingkuh lah gitu kan. Makanya kalau Anda cek tuh ya ke bundanya anak-anak, ya nggak ada omongan aneh-aneh kan keluar. Udah beda dengan sekarang banyak tuh kalau sekarang lagi ramai itu kan fenomena-fenomena saling bongkar aib gitu kan. Ya karena mungkin mereka membongkar itu dan mereka tidak paham keimanan. Kalau kita sama-sama orang ngaji ya, ya sudahlah gitu kan. Perihal masalah perasaan atau apapun, ya namanya manusia ada aja perasaan mah gak suka itu ya, gak nerima gitu. Itu wajar gitu. Poinnya adalah jangan sampai kehilangan imannya. Oh itu saya dicaci maki luar biasa. Tapi di situ saya hanya berpikir, ini mungkin cara Allah buat saya tuh hatinya agar tidak keras, ya. Karena waktu itu teman-teman saya kalau dipikir-pikir lagi gitu ya, ingat-ingat lagi ya. Momen itu kawan-kawan, saya tuh nulis buku bestseller semua, bikin workshop full terus, ikutan kontes menang terus, bikin bisnis miliaran. Wah ini pokoknya bahaya ini jumawa gitu. Udah main nama dewa gitu kan. Wah ini kalau saya waktu itu ya goyangnya gitu. Ini memang saatnya dijatuhkan dor gitu kan. Bener-bener tuh ya tamparan keras buat saya. Tapi nggak apa-apa ya oke walaupun waktu itu mau benar-benar teman-teman saya jalan jalan Tijalike, oh you know Tijalike orang Sunda ya. Naik motor jatuh coba saking stresnya mental saya kena. Wajar manusiawi nama doang lewat bener nggak? Tapi yakin itu tuh mungkin kita benci dengan itu. Tapi itu tuh teman-teman kebaikan buat kita. Kita nggak pernah tahu. Sama kayak Anda sekarang bangkrut, rugi, 3 lapis kegelapan coba. Udah mah hutang, kena riba pula. Bener nggak? Terus tiba-tiba ada tagihan rumah mau disita. Ada tetangga saya tuh ngechat gitu ya, bro ada yang mau beli rumah gua gak? Kenapa? Ini rumah gua udah mau disita gitu kan. Bayangin teman-teman, udah mah hutang, ya rumah mau disita ditagih dari kolektor terus tengah jalan istri minta cerai itu gimana 4 lapis kegelapan tuh ya udah kayak Nabi Yunus kan. Nah itu tapi balik lagi itu membaikan anda insya Allah di masa depan. Insya Allah kemembaikan anda membuat kita lebih baik tuh no. Ya tidak semua yang kita anggap buruk itu buruk, tidak semua yang kita anggap baik itu baik. Setuju gak teman-teman? Komen setuju gitu ya. Tidak semua yang kita anggap buruk itu buruk teman-teman. Kejatuhan kebangkrutan mungkin kita ngeliatnya jatuh. Tapi di situ adalah kebangkitan iman kita, teman-teman. Sekarang saya nanya ke Anda ya. Anda lebih sering nangis pada saat punya masalah atau pada saat dapat nikmat nikmat bahagia, teman-teman? Ayo, komen ngaku, ayo. Saat punya masalah atau saat dapat kenikmatan, meweknya itu, gitu kan? Kemungkinan besar, benar nggak? Anda mewek brutal, nangis kejer itu pada saat punya masalah. Tiba-tiba ngalamin kondisi masalah kok kayaknya nggak kebayang udah gelap nih kan itu nangis itu pada saat itu kalau pada saat dapat duit banyak mah lupa Anda bener gak? Nah berarti itu kebaikan buat Anda, kebaikan buat kita walaupun secara materi kita turun. Beberapa tahun lalu teman-teman ya saya tuh ngalamin kondisi income saya turun di setahun itu. Saya sih ngukur income ya, kalau saya tuh punya penghasilan dicatat tiap bulan kayak tadi tuh kemarin saya ketemu meeting sama salah seorang partner saya investasi di angka sekian ratus juta, 750 juta gitu kan. Terus kata partner saya, kan kayaknya nggak segitu teh. Saya coba cek ya, dia ragu dengan nilai investasi saya. Lah, di catatan gue segini, lu gak percaya? Saya bilang. Saya tunjukin, benar. Karena saya rapi pencatatannya. Pernah suatu ketika, dalam setahun, di momen tertentu, income saya turun dibandingkan tahun sebelumnya. Ya, kalau mungkin kita nggak lihat sudut pandang spiritual, ya, hanya sekedar melihat aspek material doang, seakan-akan kita jatuh, kita bangkrut, kita turun. Tapi kalau netizen tuh tiba-tiba langsung menghubung-hubungkan, itu kan beda isi beda rezeki gitu lah ya tahu ya mungkin ya komentar netizen kayak apa. Bagi saya materi mungkin turun, tapi saya merasakan spiritualitas saya naik teman-teman. Disitulah akhirnya saya sekarang lebih banyak sholat tepat waktu, ke masjid, baca Quran, banyak istighfar, banyak positive thinking gitu kan. Ya, positive feeling, baik sangka sama sama orang, memaafkan orang. Ya, emang dikira musinin itu kan saya bikin musinin klub ya orang-orang sedekah 10 juta tuh.
hanya cuma sekedar sedekah brutal, tidak. Muslim itu juga untuk orang yang memang mereka senang memaafkan dan menahan amarahnya. Itu kan ada dalilnya dalam Al-Quran surah Al-Imran gitu. Di situ tuh, oh akhirnya ya udah, akhirnya baik lagi. Saya mencoba melatih keimanan saya, spiritualnya itu dengan begitu. Mungkin bagi sebagian orang itu buruk karena orang menilai hanya sekedar dari materi. Kenapa orang menilai dari segi materi doang? Karena balik lagi, hidup kita sekarang di era materialistis, teman. Kapitalisme. Apa itu kapitalisme, Kang? Isme ya, pemahaman sebuah ideologi yang mengedepankan materi. Yang kaya yang sukses, teman-teman. Yang miskin yang gagal. Bener gak? Padahal tidak semua orang kaya itu sukses, tidak semua orang miskin itu gagal. Sejak kapan kita mengukur orang itu sukses dari materi? Ya itu sejak kapitalisme itu muncul. Ya. Nah, maka sekarang mulai ini penting. Mungkin kajian begini tidak akan menarik kalau dibahas dalam workshop, teman-teman. Belum lagi ada orang yang akhirnya itu bakal ngomong di luar. Udahlah sedewa, udah selling kan ya, positioningnya kan, personal brandingnya. Udah jualan-jualan aja, udah bisnis bisa aja. Ngapain lu bawa-bawa ayat gitu kan? Dikira jual ayat lah agama. Lah, ini masalahnya. Kita ini hidup bukan cuma sekedar buat bisnis. Kita ini buat ibadah, buat jadi khalifah, buat berdakwah sampai karena walaupun satu ayat. Ya, itu kudu ada peran dakwah, itu kewajiban setiap muslim, bukan tugas ulama doang, bukan tugas kiai doang, bukan tugas guru. Kita juga pengusaha, karyawan, itu ada kewajiban berdakwah, teman-teman. Paham, teman-teman ya? Nah, ini seringkali orang banyak salah pikir gitu kan. Nah, ini ya realita yang menyakitkan. Saat kita punya uang, sholatnya mulai ditunda, teman-teman. Saat punya uang, sedekahnya mulai terasa berat. Saat punya uang, hati kita mulai sombong. Ini bukan ngomongin orang lain, ini ngomongin diri kita sendiri. Tapi saat jatuh, entah kenapa pada saat jatuh malah justru sujud kita makin lama, bener gak? Jelek gak, teman-teman? Jelek, jelek, jelek komen gitu ya. Sujud kita makin lama, doa kita makin deras, teman-teman. Dengan tangisan-tangisannya. Air mata jadi saksi buat kita, ya, bahwa kita benar-benar pengen banget dekat sama Allah. Giliran sukses, poho, orang Sunda bilang gitu kan. Bener gak? Pada saat punya uang kita lupa. Lupa diri, lupa daratan. Pada saat kita gak punya duit, gak punya uang, pas saat jatuh justru malah kembali. Kalau secara materi, teman-teman, yang sukses yang atas, yang punya uang. Secara spiritualitas, yang sukses yang bawah. Bener gak? Ya makanya nanti next level, teman-teman. Gimana caranya kita kaya gak cuma sekedar dari aspek materialistik doang. Ya, tapi juga dari spiritualitas. Ya, kenapa? Karena dua-duanya penting. Ya, nggak cuma sekedar kaya materi, tapi miskin spiritual, atau kaya spiritual tapi miskin materi. Ya, semoga siapapun Anda yang hadir di pagi ini di HBO ini, Allah kayakan sekaya-kayanya secara aspek materialistisnya, dan Allah kayakan sekaya-kayanya dari aspek spiritualitasnya. Aspek kaya dari materi berarti kaya harta. Aspek kaya dari spiritual artinya adalah kaya hati gitu ya. Nah, ini ya. Ada orang yang Allah beri dunia, lalu ia lupa Allah. Dan ada orang yang Allah ambil dunianya agar ia kembali pada Allah. Dan itu episode kehidupan, teman-teman. Ya, jadi balik lagi, tugas kita adalah gimana caranya, entah itu pada saat kondisi di atas, entah itu pada saat kondisi di bawah, tetap kembali pada Allah. Saat di atas kita bersyukur, pada saat di bawah kita bersabar, 2S. Ya. Syukur dan sabar, teman-teman. Jangan sampai pada saat di atas Anda sombong, saat di atas kita sombong, pada saat di bawah kita sedih, kita ngelunjak, kita menyalahkan. Ya, mari kita belajar dari Nabi Ayub. Nabi yang kaya raya, teman-teman. Nabi yang luar biasa, sehat ketika itu. Keluarganya lengkap. Lalu ujiannya muncul. Tiba-tiba hartanya habis, anak-anaknya wafat, dan tubuhnya sakit. Sok coba gimana tuh kira-kira perasaan Anda kayak apa tuh kalau jadi nabi ya? Jadi kalau Anda sekarang ngerasa bahwa ujian aku berat banget, ujian Nabi lebih berat. Dan ingat, ujian itu ya
Gak mungkin nguji, ya Allah itu gak mungkin nguji kita kalau kita gak mampu beresin itu. Artinya apa? Sesuai dengan kadar iman. Nabi Ayub diuji dengan tubuhnya yang sakit yang lama, berkepanjangan, hartanya habis, anak-anaknya wafat. Tapi balik lagi, itulah cara Allah nguji Nabi Ayub. Ya, dan tidak kehilangan iman, teman-teman. Nah, banyak di antara kita, ya, itu kehilangan iman. Nah, ini ya, dalam surat Al-Anbiya ayat 83, sungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah yang maha penyayang. Gak banyak di antara kita pada saat sakit, ya, itu bersyukur dengan sakitnya. Justru momen sakitlah Anda bisa berlama-lama dengan pasangan Anda ataupun anak-anak Anda. Di momen sakitlah Anda bisa benar-benar banyak istighfar, banyak bersyukur, banyak berzikir, tidak protes, ini ya Nabi Ayub tidak menyalahkan, dan yang paling penting adalah tidak putus asa, teman-teman. Karena banyak orang yang pada saat sakit, saat jatuh, pada saat bangkrut gitu ya, itu putus asa, kayaknya saya gak mungkin sehat lagi. Waktu saya sakit, secara vonis dokter, secara materi apa namanya kesehatan gitu ya, itu gak mungkin sehat lagi. Tapi saya meyakini betul ya Allah ya Rabb, kesehatan ini milik Engkau, kesembuhan ini milik Engkau, ya, yang menyehatkan itu Engkau. Dokter itu cuma wasilah doang. Sehatkan hamba ya Allah gitu ya. Sehat. Kalau Anda tahu ya penyakit GBS, Guillain-Barré syndrome itu nggak apa hanya mengidap 1 dibanding 40.000 orang di dunia. Ya, dan posisinya tuh biasanya selalu ada sisanya. Ada sisa ya kayak misalkan cadel ngomongnya ataupun katakanlah geraknya juga gak leluasa ya, tangannya juga ngelipet gitu ya, dan jalannya juga kaku gitu, gitu ya. Karena saya punya kawan-kawan di grup gitu ya, di grup KRGBS memang demikian. Saya izin Allah paripurna sehat. Dan bentuk dan bukti bahwa saya menjaga kesehatan, biasanya saya kalau pagi-pagi itu jam 6 kurang lebih ya, jam setengah 7 itu biasanya saya jalan kaki. Saya ngejar 10.000 langkah kurang lebih sejam setengah gitu. Siang-siang saya olahraga, workout ya. Tapi kalau Jumat karena saya sharing dengan kalian, dengan teman-teman, biasanya saya ganti ke siang ataupun ke sore. Biasanya pagi ini saya ngisi halbis. Nanti after ini kita nanti ada halakoh ya, saya di rumah saya ada beberapa orang ya, 4 orang itu rutin tiap pekan gitu kan. Dan nanti siangnya baru tuh jalan kaki olahraga dari sini. Itu bukti saya menjaga kesehatan, bersyukur dengan nikmat gitu ya. Dulu saya pernah ikutan kajian dari Ustadz Adi Hidayat, gitu ya. Beliau pernah bilang bahwa salah satu cara kita bersyukur adalah gak cuma sekedar bilang alhamdulillah, tapi menggunakan nikmat yang Allah kasihnya itu. Kalau kita dikasih uang berarti ya dengan sedekah, untuk dengan bersedekah. Kalau kita dikasih fisik ya dengan cara dipakai dengan kebaikan, jalan kebaikan, berolahraga ya. Karena supaya bisa berbagi lebih banyak lagi gitu ya. Ini ya. Allah tidak sedang menghancurkan Nabi Ayub, tapi Allah sedang mengangkat derajatnya. Ini Nabi Ayub kita belajar, dari Nabi Ayub kita belajar, teman. Ya tapi kan itu Nabi, Kang, gitu kan. Ya sama, kan manusia juga. Ujiannya memang besar, gede gitu ya, sesuai dengan kadar imannya. Nah ini ya sekarang pebisnis. Banyak pebisnis teman-teman semua, omsetnya naik langsung lupa diri, teman-teman. Ya. Pas omsetnya turun baru ingat sama Allah. Sekarang saya nanya, kalau Anda omset naik lupa diri, kalau omset turun ingat sama Allah. Jadi sebenarnya yang Anda inginkan yang mana, omsetnya turun? Ayo ngaku. Coba jawab di kolom chat. Anda pengen omset naik atau turun? Jawabannya serba salah tuh, pas omset naik malah lupa diri gitu. Pas omset turun baru ingat. Nah, tentu jawabannya pengen dua-duanya ya, benar nggak? Kang, saya tuh pengen omset naik tapi ingat sama Allah juga. Itu yang penting. Itulah pengusaha muslim spiritnya. Nah, Anda tuh harus proud, teman-teman. Jadi teman-teman ini yang juga luar biasa nih ujian saya di halayak publik gitu kan. Saya tuh pernah ngisi workshop di bulan Oktober tahun lalu. Oktober atau November gitu ya. Singkat cerita teman-teman ya. Peserta workshop saya ini dominannya itu non-muslim. Dan banyak yang non-muslim lah gitu ya ceritanya ya. Banyak yang ya teman-teman yang bahasanya tuh ya secara akidah kan jelas beda ya kalau udah Islam dan non-Islam gitu kan. Panitianya bilang ke saya, Kang Dewa gitu ya. Please Kang, ini karena peserta banyak non-muslim katanya. Boleh gak Kang nanti selama ngisi workshop, pertama adalah gak ngeluarin ayat dan hadis katanya. Karena dia tahu bahwa saya kalau ngisi seminar ataupun workshop atau kajian atau apa itu selalu ada bawa hadis cerita Nabi gitu ya. Karena itu persona brand saya pengen dikenal dan dikenang sebagai seorang pengusaha muslim. Itu yang pertama. Kedua, Kang, kalau pengen nyebut Allah, Kang, ganti nama Tuhan aja katanya. Buset dah banyak banget ini do and done-nya gitu. Terus yang ketiga, jangan ngomong hamba, Kang. Ya. Ngomong aja aku gitu, saya gitu ya.
buset ini lu ngatur-ngatur gue bilang. Lu orang 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 gimana sih lu Islam kan gue bilang. Itu kan gimana? Enggak. Dalam hal ini ada di jalan dakwah saya bilang. Ya udah saya tidak merefleksi, saya ngomong ya Allah ya Allah. Ya keluar ayat, hadis ya hadis gitu kan. Ya. Kenapa? Karena saya bangga menjadi seorang muslim. Siapa di antara Anda yang bangga menjadi seorang pengusaha muslim? Komen kolom komen katakan saya, teman-teman. Ya, saya proud, bangga, I'm proud to be a Muslim gitu kan. Terus bangga. Jangan malah dikesampingkan gitu loh, gak mau diliatin ke orang gitu kan. Ya, nggak pernah ngomong, nggak pernah syiar, nggak pernah ngomong ayat. Ya minimal ada satu apa satu surat, satu ayat sampein teman-teman. Bangga gitu kan. Karena banyak orang teman-teman kita yang nggak bangga loh. Semoga kita nggak begitu ya. Nah, sekali lagi, nah banyak pebisnis itu pada saat omset naik dia lupa diri. Pada saat omset turun, baru ingat sama Allah. Nah, semoga kita mah gak begitu. Kita mah omset naik turun tetap ingat sama Allah ya, teman-teman ya. Jangan sampai lupa, sadar diri gitu kan. Nah, ini ya, penelitian menunjukkan teman-teman semua, krisis hidup orang itu bisa meningkatkan refleksi spiritual. Makanya makin banyak diuji, orang harusnya nih, harusnya, walaupun gak semua ya. Itu spiritualitasnya harusnya makin naik. Harusnya, sekali lagi. Harusnya makin naik, teman-teman. Itu penelitian ada jurnalnya, teman. Orang yang mengalami kegagalan besar, ya, itu lebih dekat dengan Tuhannya, teman-teman. Harusnya yang biasanya dia pandai dalam mengambil ibroh, ya. Kalau yang nggak pandai mengambil ibroh, masih sama aja gitu kan. Dan mereka lebih banyak berdoa, juga introspeksi. Harusnya, ya. Dan ini adalah dari jurnal psikologi dan religion, ya. Tapi balik lagi, kalau mereka yang kehilangan iman, itu gak demikian, lupa daratan, lupa diri gitu kan. Ya. Nah, teman-teman, dalam kondisi kita lagi jatuh, lagi bangkrut, sadar gak? Dalam kondisi jatuh itulah ego kita dihancurkan. Ya, ego tuh benar-benar dihancurkan. Ketergantungan pada dunia benar-benar diputus, teman-teman. Anda sekarang mengandalkan followers. Followers Anda menghujat Anda gimana? Anda sekarang ngandelin partner. Partner Anda ninggalin Anda gimana coba? Anda sekarang ngerasa punya tabungan. Tabungan Anda habis buat bayar utang, kerugian gimana tuh? Maka dalam kondisi kayak begitu teman-teman, tidak ada cara lain. Ya, ketergantungan kita hanya pada Allah saja. Ya, kita udah kehilangan teman banyak, kehilangan circle, kehilangan partner, kehilangan saldo, bener gak? Kehilangan penghasilan. Masa kehilangan Allah juga teman-teman? Bener gak? Ya, di saat jatuh inilah kita akhirnya introspeksi. Kadang Allah hancurkan kita dulu teman-teman. Kadang Allah hancurkan rencana kita karena Allah tahu rencana itu akan menghancurkan kita. Jadi diganti dengan rencana yang lain, teman-teman. Ya kita nggak tahu arahnya mau kemana, dibawa kemana, nggak pernah tahu. Yang penting kita stay positive thinking dan positive feeling. Teman-teman tahu kisah Umar bin Khattab, sahabat Nabi, ya, yang dulunya tuh keras, bahkan ingin membunuh Nabi. Lalu egonya hancur, sehancur-hancurnya. Ya. Saat apa? Saat mendengarkan Al-Quran dan akhirnya dia login gitu kan, masuk Islam ya. Dan bahkan jadi salah satu manusia terbaik. Makamnya di mana teman-teman? Makamnya di samping Nabi. Di samping Nabi teman-teman. Nah ini kisah Umar bin Khattab. Jadi kita sekarang jangan melihat masa lalu kita. Masa lalu Anda mungkin tukang nipu gitu ya. Masa lalu Anda tukang korupsi gitu ya. Misalkan ini mah orang lain lah ya. Masa lalu Anda mungkin tukang apalah, tukang riswa, tukang nyogok, ya, tukang zina, tukang main cewek, tukang apalah saya nggak tahu tuh ya. Dengan segala macam dosa-dosa kita di masa lalu gitu kan. Kita nggak tahu masa depannya kayak apa. Jangan juga kegeeran Anda sekarang ulama, Anda sekarang kiai, Anda sekarang orang soleh misalkan. Tapi ujungnya ternyata su'ul khotimah. Kita itu dihitung dari ujungnya teman-teman. Ya, kalau ujungnya tuh su'ul khotimah itu ya tadi ya, mati dalam keadaan gitu kan. Lagi kondisi nipu orang, zolim sama orang, ya, nyakitin hati orang, ngegibahin orang, ngefitnah orang, ya, berzina, ya, bergibah ria, ya, gosok sendal orang misalkan. Ya itu tuh gimana tuh kira-kira ya?
Sementara Allah akan lihat ujungnya. Nah, maka sekali lagi kita gak pernah tahu ya rencana kita itu kemarin gimana. Makanya kalau pada saat Anda punya mimpi, teman-teman, Anda kudu juga dibawa ke doa tuh. Ya, semoga Allah ridho gitu kan. Nah, ini ya. Perubahan besar seringkali lahir dari kehancuran besar, teman-teman. Anda mungkin sering lihat ya banyak orang-orang hebat, orang-orang keren itu melenting luar biasa telah bangkrut gila-gilaan. Kenapa? Karena mereka meyakini dalam surat Al-Insyirah yang juga Anda hafal. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ingat, bukan setelah tapi bersama. Sekali lagi, bukan setelah tapi bersama. Saya dulu pernah belajar bahasa Arab. Buat beberapa di antara Anda yang merasa heran, Kang Dewa ini pengusaha tapi kok bahasa Arabnya bisa gitu ya. Ngafalin juga dan segala macam. Ya saya dulu pesantren, loh. Saya dulu santri juga ya. Bukan santri sehari dua hari ya. Santri 3 tahun gitu kan. Ya, saya dulu belajar bahasa Arab, bagaimana memahami huruf, memahami mufrodat, ya, belajar ilmu apa, ilmu sorof, ilmu nahu gitu kan. Ada kata lam, ada kata lan. Ya. Lan itu adalah tidak yang selama-lamanya tidak gitu kan. Ya, lam itu tidak. Nah itu sama tuh. Orang tuh gak mungkin, Allah tuh gak mungkin ngasih kita kebaikan sebelum kita menginfakkan harta terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maka saran saya nih buat teman-teman semua, buat terus seorang yang hari ini hadir nyimak ya, buat yang belum bersedekah, yang belum terbiasa berinfak, biasakan diri berinfak bersedekah. Nanti tim dari Tabungan Surga boleh nge-share link di kolom chat, klik linknya sedekah. Nanti kita kasih waktu ya, kurang lebih 1-2 menit lah untuk Anda call to action gitu kan, untuk bisa action langsung gitu ya. Kenapa? Karena di situ ada kebaikan. Sama juga nih, bersama, ma'a itu bersama ya. Ya, ma'a itu bersama bukan setelah loh. Ada kebaikan kalau Anda mikir ya. Kalau Anda mengambil ibroh ya. Kalau Anda mikirnya negatif mulu mah ya semuanya negatif gitu kan. Nah, ini ya. Yang sering terjadi teman-teman, kita ingin sukses dekat dengan Allah, tapi faktanya kita jatuh dulu baru dekat dengan Allah. Emang harus ditempeleng dulu kita-kita ini. Baru sadar gitu kan. Ya. Baru sadar bahwa oh iya juga ya. Karena kalau dikasih kebaikan seringkali lupa diri, lupa daratan. Ya. Nah ini teman-teman ya. Mungkin masalah Anda bukan kurang rezeki, tapi Allah ingin Anda kembali. Allah ingin Anda benar-benar kembali ke jalannya, stay on the track. Karena banyak di antara kita pada saat dalam kondisi bangkrut, dalam kondisi jatuh, teman-teman, apa yang terjadi? BEJ, apa itu BEJ? Blaming, B itu blaming, E itu apa? Excuse, ya, menyalahkan, ya, mencari-cari alasan, ya, justify, membenarkan keadaan. Ini gara-gara dia nih, gua ditipu. Kok udah kamu gitu kan? Oh, gara-gara dia, wah gara-gara orang aja. Paling enak tuh nunjuk orang aja. Kesalahan besar kita saat bangkrut adalah saat rugi, saat jatuh, saat lagi kondisi di bawah. Seringkali kita tuh menyalahkan keadaan. Teman-teman, saya nanya ke Anda. Rukun iman ada berapa by the way? Ayo, rukun iman ada berapa? Ingat gak? Komen kalau komen rukun iman Rukun iman ke-6 apa? Pertanyaannya. 6 atuh. Rukun iman ke-6 apa Kang? Ayo. Takdir, bener gak? Kodo dan kodar. Kalau Anda mengimani takdir, mengimani kodo dan kodar, kenapa ketika ada kejadian memburukan kita, jatuh gitu ya, kebangkrutan, kita nyalahin keadaan, kita nyalahin Allah bahkan. Nyalahin orang lain, nyalahin takdir. Berarti Anda gak beriman. Makanya kenapa Allah juga berfirman dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Ankabut tuh, Anda cek di surat ayat kedua kalau saya, atau ayat 1 ya, saya lupa ya. Ahasiban nas ayutraku ayakul amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira kamu akan mengatakan dibiarkan mengatakan beriman sementara kamu belum diuji? Masih diuji. Aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Rasulullah, aku beriman pada Al-Quran, aku beriman. Di yang keenam dengan kodo dan kodar, giliran di rugi, bangkrut, kejadian, ya, nyalahin orang lagi, gimana sih ini? Ya, bener gak teman-teman? Jelek gak tuh kira-kira? Sama. Tapi kan Kang, saat kejadiannya mah tetap aja. Ya makanya perlu ada yang namanya charger. Charger tahu teman-teman? Casan. Yang ngecas Anda apa? Yang ngecas Anda adalah komunitas Anda, circle Anda. By the way, yang hadir di Zoom pagi ini, di HBO udah pada join grupnya kan? Join grup HBO di WA udah ya?
Coba komen sudah kalau sudah. Karena nanti kita rutin jadwalnya di setiap Jumat pagi disampaikan di situ informasi link Zoom-nya. Untuk ngecas iman begini sama kudu diingetin. Charger. Kedua reminder yang ngingetin. Teman-teman sholat aja diingetin dengan azan. Padahal nih ya udah tahu sholat itu wajib. Ya udah aja sholat jung gitu ya. Tapi tetap aja Allah Akbar diingetin. Nah itulah tugasnya mentor, guru, kiai gitu ya. Tugasnya coach, tugasnya murabi, tugasnya musyrif gitu ya. Apapun lah istilahnya gitu ya. Ngingetin on the track ya. Nah, maka sekali lagi kita jangan melakukan kesalahan besar ini lagi dengan menyalah-nyalahkan orang lain gitu ya. Bisa jadi bangkrut itu bukan hukuman tapi undangan dari Allah untuk kembali padanya. Ya. Cibiran itu, cacian itu, makian itu, hutang itu, riba itu, apa dan segala macam ujiannya itu bukan hukuman buat kita ya, tapi undangan untuk kembali pada Allah. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka ya. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi Anda tuh kudu bertanya-tanya justru kalau Anda hidup kok kayaknya kalem-kalem aja, datar-datar aja gitu gak diuji-uji. Wah, ya Allah kan. Eh? Ah, ya, tapi juga jangan nantang gitu. Ya Allah uji saya ya Allah gitu. Anda nantangin Anda ya. Intinya adalah teman-teman semua ya. Yuk ya, apapun yang terjadi dalam kondisi lagi jatuh, kita kembali pada Allah. Kalau ngomongin ujian teman-teman, ya, level ujian itu tentu beda-beda. Ya, orang biasa diujinya ringan. Orang beriman diujinya berat. Para nabi, paling berat. Ya. Pertanyaan kita level mana? Jelas kita bukan nabi ya. Nah, kalau Anda sekarang ngerasa ujiannya berat ya, ya artinya Anda memang keimanannya lagi diuji, dinaikin levelnya. Teman-teman di sekolahan, di perkuliahan, orang yang namanya ujian, itu biasanya pasti naik tingkat, naik level. Nah, sama Anda juga sekarang ketika lagi diuji, itu lagi naik level, lagi naik 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 derajat gitu. Ya. Dengan catatan Anda ngerespon yang benar, jangan malah jadi dengan menipu orang, culasin orang, nyibir orang, nggak bersyukur gitu. Dari sini kita akhirnya tahu bahwa ternyata ujian itu memang bisa menyelamatkan. Bangkrut itu bisa membuat akhirnya kita lebih positif, lebih baik gitu. Karena dalam bangkrut itu, walaupun dalam bangkrut itu menyakitkan, walaupun dalam kondisi bangkrut itu adalah memalukan, walaupun saat kita bangkrut itu menghancurkan ego kita sehancur-hancurnya, wah teman-teman, Anda pernah gak dibully di Indonesia? Dicaci maki, diviralkan, digoreng ya. Makanya sekarang saya paham teman-teman, kenapa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau ngebunuh, udah bunuh sedewa, bunuh, oh mati, udah selesai. Tapi kalau ngefitnah teman-teman, ada orang ngefitnah, bikin isu aneh-aneh, ya, wah segala macam digoreng dengan segala fitnahnya aneh-aneh semua tuh di sosmed, di Facebook, di thread, segala macam. Orang lain mengiyakan, iya sih, oh gitu masa sih? Dan bisa kata-katanya begitu, lu tahu gak sih si ini tuh begini gitu. Kapan gua ngelakuin gitu, gua gak pernah ngelakuin demi Allah gitu kan. Tiba-tiba viral tuh. Apa yang terjadi teman-teman? Ketika viral, tertanam dalam benak orang, teman-teman. Oh, si dewa tuh begini, si dewa tuh begitu. Tidak terhapus loh itu. Tidak terhapus loh. Ya. Sampai akhirnya dia bertabayun. Kang, dulu saya pernah dapat kabar, katanya Kang gini. Enggak, gue bilang. Demi Allah gue gak gitu. Bener Kang, saya dapetnya gitu. Bayangin, itu yang konfirmasi satu orang. Kebayang yang nyapunya itu 100.000 orang, 2.000 orang. Itu jelek semua tuh. Tentang persepsi kita. Tapi baik lagi kalau bagi saya pribadi, itu mau urusan lu sama Allah. Ya sudah, bagi saya ya udahlah, gak apa-apa jelek di mata manusia. Yang terpenting kita nyari mukanya di hadapan Allah aja, udah cukup. Ya, walaupun baik lagi efek konsekuensinya apa teman? Pada saat jualan tiba-tiba orang nyinyir. Ya, pada saat kita bisnis, Allah percaya lu gini, itu ada aja. Nah itu tuh menyakitkan teman-teman, benar-benar memalukan, ego kita lagi dirontokin teman-teman ya. Tapi balik lagi teman-teman, tapi nih ya, yang hancur itu bukan hidup kita teman-teman. Yang hancur itu kesombongan kita. Kalau lu nganggap selama ini lu jago karena kemampuan lu, nih gitu kan kata Allah. Ya, apa bedanya sama Korun ya? Dia sukses karena kemampuannya ataupun Firaun ataupun sejenisnya ya. Tidak, kita ini punya iman. Maka tanda Allah nyayangin kita teman-teman semua. Tanda Allah nyayangin kita. Mau gak mau nih dipaksa berhenti teman-teman. Dipaksa kehilangan. Kurang sayang apa kita sama pasangan? Kurang sayang apa kita sama anak-anak kita? Kurang sayang apa kita sama followers kita berbagi tiap hari sharing? Bahkan waktu kita sama orang-orang lebih banyak dibandingkan waktu kita sama anak istri kita, benar gak?
Karena apa? Karena kita pengen bermanfaat buat banyak orang. Tapi tiba-tiba Allah jatuhkan, Allah hilangkan mereka. Kenapa? Dipaksa sujud, berlama-lama nangis. Itu bukan kebetulan, teman-teman. Itu tanda bahwa Allah sayang kita. Bagian yang sekarang hidupnya lagi hancur sehancur-hancurnya. Ya, Anda bertinggal bersama mertua Anda, tinggal bersama saudara Anda, dicaci maki sama mereka, dikodein mulu gitu kan, ngontrak mulu, lu nggak ada duit lu tuh gimana lah, lu tuh kerja gitu kan. Gue tuh bukan nggak kerja, gue tuh nyari kerja, cuman belum dapat. Gue paham perasaan itu. Hanya seorang ayah yang merasakan beratnya kita berjuang mencari nafkah. Hanya seorang ayah. Kang, saya ibu-ibu, Kang. Saya apalagi single mom, Kang. Saya anaknya 3, Kang. Suami saya udah nggak ada, Kang, meninggal. Iya, apalagi itu buat Anda emak-emak ya, para pejuang. Anda gak cuma sekedar jadi tulang rusuk, tapi tulang punggung keluarga Anda. Saya paham capek, teman-teman. Ya, tapi baik lagi ada Allah, la haula wala quwata, hasbi Allah wa ni'mal wakil gitu kan. Nah, ini ya. Susah itu bukan banyak uang, tapi ketika hati kita tenang, dekat dengan Allah, hidupnya berkah, teman-teman. Ini adalah sukses yang hakiki. Maka ketika Anda mendapatkan ketenangan, merasakan kedekatan dengan Allah, dengan mudah bersolat, ya, tepat waktu, mudah baca Quran setiap hari, mudah berbuat kebaikan, Anda mengingat Allah setiap hari, nah itulah membuat hati Anda menjadi lebih tenang. Itu adalah kesuksesan yang sesungguhnya. Ya. Karena banyak orang pada saat kita sekarang ngejar omset, ngejar dunia, ngejar penghasilan, tapi kehilangan ketenangan, teman-teman. Ya, kehilangan ketenangannya. Mereka kehilangan uangnya, tapi menemukan ketenangannya. Ayo, jadi Anda milih mana, teman? Milih tenang, milih uang. Ayo, komen di kolom komen. Ini 200 orang masih standby, Masya Allah ya. Luar biasa nih, kayaknya Zoom-nya kapasitas 200 kayaknya ya. Kok mentok ya. Biasanya tadi malam saya Zoom juga, bener, by the way, 500 orang lebih ya. Karena yang kapasitasnya emang 500 lebih gitu kan. Milih uang, milih tenang. Jawabannya milih dua-duanya ya. Saya milih dua-duanya. Saya pengen dua-duanya, Kang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, semoga Allah mudahkan, dikasih ketenangan dan dikasih uang banyak untuk berbuat banyak kebaikan ya. Kadang Allah hancurkan hidup kita agar kita membangun hidup kita dengan benar, teman-teman. Ya. Kadang Allah hancurkan hidup kita agar Allah bangun kembali hidup kita dengan benar, dengan pondasi yang lebih kokoh, lebih baik, teman-teman. Kalau hari ini Anda jatuh, apa yang Anda ingin ajarkan, teman-teman? Ke orang-orang sekitar Anda, ke dalam diri Anda sendiri. Ya tentu banyak hal, banyak momen, banyak ibroh, banyak cerita kan. Ngubah derita jadi cerita. Ngubah musibah jadi anugerah. Ngubah tragedi jadi komedi, gitu ya. Setelah jatuh Anda mau apa, teman-teman? Ada 3 opsi. 3 opsi nih. 1, nyerah. 2, menyalahkan. Ya. 3, mendekat kepada Allah, teman-teman. Mana kira-kira yang paling terbaik pilihannya? Tentu mendekat pada Allah. Maka sekali lagi saya sering bilang, Anda boleh kehilangan teman, Anda boleh kehilangan penghasilan, Anda boleh kehilangan kepercayaan, Anda boleh kehilangan saldo rekening, boleh kehilangan follower. Satu yang nggak boleh hilang apa? Keyakinan kita pada Allah, keimanan kita pada Allah. Itu adalah yang nggak boleh hilang. Ya. Maka teman-teman semua, pilihan terbaik kita adalah jangan sia-siakan jatuhnya kita, harus ambil pelajaran lalu bangkit dengan keimanan yang total. Ya, keimanan yang penuh dengan keimanan. Ya, tentu yang sekarang Anda lagi jatuh nih, ya. Bangkit ayo dengan mental yang baru, dengan spiritual yang baru, ya. Salah satu trik ya, ketika saya jatuh, teman-teman, dikasih trik sama guru saya, sama mentor saya, Kang Dewa harus banyak bantu orang, harus banyak sedekah katanya. Walaupun waktu itu saya baik lagi, sedekah gimana masih susah gitu ya. Tapi di sini ujiannya. Oh enggak, udah gak ada apa-apa lagi ya selain Allah, ya udah. Maka kalau sekarang kita pernah jatuh, Anda pasti tahu dong rasanya kita ditolong, ditolong, butuh dikuatkan, butuh diselamatkan. Benar gak, teman? Ya. Kita nolong orang lain bukan berharap orang lain tersebut nolong kita lagi. Tapi kita pengen ya mendapatkan ridha Allah
Sehingga Allah nanti ngasih kita pertolongan lewat jalur yang lain yang kita nggak tahu. Ya. Maka sekarang saya nanya teman-teman, siapa di antara Anda yang siap berkomitmen untuk bantu orang lain sebanyak-banyaknya? Coba kolom komen diisi katakan saya, insya Allah gitu ya. Saya insya Allah gitu ya. Saya insya Allah gitu ya, komen. Semoga ini menjadi awal mula buat kita semua menjadi pribadi yang lebih baik. Gak cuma sekedar jadi orang baik. Tahu bedanya teman-teman? Ya. Orang baik ya mungkin cukup Anda soleh, sholat, ngaji gitu ya. Tapi kalau sebaik-baiknya orang, Anda kudu bermanfaat buat banyak orang di sekitar. Ya. Nah, beberapa pekan yang lalu teman-teman saya sudah menginformasikan bahwa kita ini di Tabungan Surga. Anda bisa cek nanti ya, saya coba buka mungkin akun Instagramnya gitu ya. Tabungan Surga ini adalah sebuah yayasan yang kita bergerak untuk bisa membantu banyak orang ya teman-teman. Nah ini ya dengan segala macam kegiatan positifnya ya. Ini fokus kita adalah untuk nabung untuk akhirat ya, sedekah, berdakwah, amal jariah ya. Nah ini ya, kita kemarin baru aja berkolaborasi dengan beberapa penggerak di Bandung ya. Ada sebuah masjid yang awalnya itu dulu diskotik, ya, setahu saya gitu ya. Tempat malam ya, sekarang jadi masjid. Coba gila, disulap ya. Nah, kita ngundang beberapa orang ya, kita ngundang Ustadz Handi Boni, juga sering juga kita bikin acara di Bandung, ngundang Ustadz Maulana, ya, jamaah ya. Dan banyak hal ini kita menyalurkan dari teman-teman tentunya ya, mushaf ataupun Quran ya. Ada program gradasi ini ya, berbagi daging untuk santri. Ya, daging nih kita bagikan buat santri. Karena you know lah, kita sama-sama tahu santri itu kalau makan ya, kalau saya pernah jadi santri merasakan ya, nasi nasap piring metung itu orang Sunda bilang. Kayak giliran tempenya saya ucet gitu ya. Nah, maka kita berbagi daging untuk santri gitu ya. Nah, ini banyak ya kegiatan-kegiatan kajian, support-support Quran ya, buka puasa bersama dan masih banyak lagi gitu ya. Nah, salah satu program terbaru dari Tabungan Surga itu adalah program protein, teman-teman. Protein itu adalah program tumbuh energi untuk santri. Jadi kita kasih mereka selain dari daging, itu kasih juga susunya agar mereka bisa ya tadi bisa terpenuhi kecukupan gizinya. Ya kita gak mau kalah lah sama Pak Presiden ya bikin MBG. Kita juga pengen bantu anak-anak santri menghafal Al-Quran gitu ya. Nah saya nggak tahu di sini ada videonya nggak Kang Adit? Video ataupun mungkin dokumentasi gitu ya. Nah ini boleh di-share. Nah, ini ya. Jadi si para santri ini kita support gitu ya, tumbuh energi untuk santri gitu kan, agar mereka bisa bisa mendapatkan kandungan gizi yang lebih baik. Bagaimana saya Kang ini sekarang lagi hidup Beberapa di antara mereka mendapatkan dari apa yang teman-teman keluarkan di pekan lalu. Mungkin teman-teman masih ingat, pekan lalu ada yang sedekah 250.000. Tadi saya lihat ada Kang Bobi juga ya, teman main padel saya. Nah, udah disalurkan Kang, alhamdulillah tuh kan. Langsung kita dar-dar. Pokoknya kita kalau di Bandung tuh kalau bergerak ya, karena balik lagi ini menjadi salah satu tujuan utama kita juga berbisnis, pengen bermanfaat buat banyak orang. Kita langsung salurkan. Nah, buat teman-teman yang pengen ikutan juga, ya, pengen ikutan program ini, support para santri penghafal Al-Quran ya, dalam program protein ya, boleh ya di pagi ini yang belum bersedekah tadi ya, boleh sama tim Tabungan Surga mungkin boleh di-share lagi link di kolom chat ataupun mungkin link QRIS-nya ya. Nah, itu boleh teman-teman ya. Jadi tiap pekan diagendain tuh mungkin 100.000 per pekan boleh. Nanti kita salurkan ya atau mungkin 50.000 per pekan juga boleh. Pokoknya kan kita bikin HBO per pekan ya. Kita akan bikin untuk penyaluran entah itu untuk protein, buat gradasi, buat dakwah ya. Walaupun di sini banyak kita fokusnya adalah karena ini program baru, kita butuh teman-teman support juga untuk di bagian program proteinnya. Nah, teman-teman ini monggo di tap aja layarnya di depan untuk 190 orang yang masih nyimak ya. Semoga Allah mudahkan aktivitasnya hari ini. Nah, itu di-share juga tuh di chat ya. Di chat juga di-share ya. Posternya kalau Anda mau save posternya, save dulu aja. Khawatir nanti udah ini mungkin Anda lagi nyetir ya, lagi di mobil, lagi di motor ataupun lagi jalan kaki ngejar 10.000 langkah kayak saya gitu ya. Kesempet ya. Save dulu aja tuh QR code-nya ataupun linknya tuh poster. Nanti diinformasikan juga izin sama Kang Adit di-share di grup mungkin ya. Siap, Nah, Kang. boleh tuh dar dedorkan. Intinya kita nolongin mereka, kita bukan cuma sekedar nolongin mereka sejatinya, kita nolongin diri kita sendiri, teman-teman. Ya, nolongin diri kita sendiri agar nanti di akhirat timbangan kebaikannya lebih berat ya. Nah, ini ya ini program yang bisa Anda support ya dari Tabungan Surga. Nah, ini ya Tabungan Surga seperti namanya, semoga menjadi tabungan kita buat nanti di akhirat agar kita bisa masuk surga bareng-bareng. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini ya. Makasih banyak buat kalian semua yang sudah bersedekah lewat
tabungan surga ya untuk support teman-teman santri ya. Nah, sekali lagi saat kita jatuh nih kita tahu banget butuh ditolong, butuh dikuatkan, butuh diselamatkan sebagaimana para santri di luar sana yang kekurangan makanan makanya kita support dengan program gradasi, yang kurang energi makanya kenapa kita support dengan aktivitas protein, tapi tetap pengen belajar agama. Dan saya meyakini betul teman-teman, mandala ala khairin falahu mislu ajrin fa'ili, barang siapa menunjukkan kebaikan, maka pahala serupa seperti yang tunjukinya. Nah, maka kalau Anda pengen support mereka, ya, Anda jangan cuma sekedar support, ya, balik lagi ya tergantung nanti kapasitas materi Anda juga gitu kan. Kalau memang Anda pengen supportnya di angka katakanlah jutaan, silakan aja gaskan jutaan. Kang, saya mah jutaan kagak ada, ya udah ratusan ribu, ya. Kang, saya ratusan ribu kagak ada, ya udah puluhan ribu, ya. Kang, saya puluhan ribu nggak ada, ya udah ribuannya ya nggak apa. Intinya adalah kebaikan itu insya Allah akan tercatat, malaikat gak mungkin salah nyatet ya, gak akan tertukar ya. Beda mungkin kalau yang nyatetnya para ya begitulah yang dia penuh dengan tadi ya keteledoran, kesalahan wajar manusia gitu ya. Nah insya Allah kalau malaikat mah nggak salah catat ya. Ini ya. Dulu mungkin kita yang butuh diselamatkan ya. Hari ini kita butuh yang menyelamatkan mereka. Ya, kita menjadi bagian dari utusan Allah untuk bisa menyelamatkan mereka. Dan saya yakin sedekah tidak akan mengurangi harta, teman-teman. Ya, itu hadis riwayat Muslim. Ya, dan insya Allah akan balik berkali-kali lipat ke kantong kita. Dan bahkan seringkali saya bersedekah ketika angkanya besar, itu balik lagi itu luar biasa berkali-kali lipat gitu ya. Mungkin bangkrut Anda itu yang dulu adalah cara Allah untuk menyiapkan Anda untuk menjadi penolong orang lain di hari ini. Bagian yang pernah bangkrut, Kang, saya mah alhamdulillah nggak pernah bangkrut, Kang. Alhamdulillah udah survive lagi gitu ya. Alhamdulillah udah kondisi sekarang apa namanya bisa tumbuh lagi. Nah, buat Anda yang kondisinya kayak begitu, nah maka ya sekarang manfaatkan ya dan buktikan syukurnya itu dengan cara apa? Dengan berbagi dengan banyak orang lewat program yang dibikin sama tim tabungan surga gitu ya. Tadi silakan di-share lagi di kolom chat gitu ya. Kalau yang pengen bersedekah berinfak di pagi ini silakan ya. Nah, ini ya. Kalau hari ini ya Anda masih punya rezeki, jangan tunggu sampai Allah ambil dulu rezekinya. Baru Anda sadar ya. Yuk kita banyak bersedekah ya, supaya lebih berkah ya. Jangan ya sekali lagi jangan nunggu jatuh untuk dekat dengan Allah dan jangan nunggu kaya untuk bisa berbagi dengan sesama. Itu aja mungkin teman-teman dari saya untuk topik di pagi ini, di HBO pagi ini. Intinya saya sharing berbagi pengalaman kepada Anda semua bahwa kebangkrutan itu, ya, kejatuhan itu bisa menyelamatkan kita, mendekatkan kita pada Allah jika kita memaknainya dengan tepat. Maka episode pagi ini adalah episode pemaknaan, nge-reframe bagaimana sebuah kejatuhan justru bisa mendekatkan kita pada Allah. Dan insya Allah di pekan berikutnya, di Jumat berikutnya, kita akan membahas sesuatu yang sangat mengerikan. Ya. Apa itu? Riba ya, riba ya. Rusak iman, bisnis hancur gitu ya. Riba, shortcut yang menghancurkan. Buat Anda yang pernah ngalamin kondisi riba, ya entah itu tadi ya ribanya mungkin karena KPR rumah, atau karena kartu kredit, atau karena leasing mobil motor gitu kan, atau karena aktivitas ribawi lainnya yang saya nggak tahu Anda ngelakuin apa itu ya. Ya semoga itu menyadarkan Anda semua dan kita semua agar tobat ya, dan kembali ke jalan Allah dan selesai ya. Semoga siapapun di antara Anda yang lagi punya hutang, hutangnya dilunaskan, yang punya riba, ribanya dibebaskan sesegera mungkin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi, buat Anda yang pengen support aktivitas program dari Tabungan Surga berupa protein, silakan diklik link yang ada di kolom chat ataupun di tab QR code-nya. Ya, atau nanti bisa teman-teman juga di grup ya, dicek grupnya nanti akan di-share juga di grup ya. Itu aja mungkin teman-teman di pagi ini. Saya kembalikan lagi ke Kang Adit. Mau Kang. Baik Kang, Masya Allah, Tabarakallah. Alhamdulillah kita dapat cas ilmu yang luar biasa, juga cas iman di hari Jumat yang penuh berkah ini. Dan insya Allah mungkin nanti ada sesi untuk bertanya satu atau dua orang, kita lihat si kondisional ya insya Allah. Dan bagi ayah bunda, abang kakak, sahabat semua yang masih hadir, insya Allah kita izin untuk menampilkan realisasi program protein yang tadi sudah Kang Dewa jelaskan. Boleh admin dibantu untuk menampilkan. Ada yang tidak pernah mereka keluhkan. Lapar yang ditahan, lelah yang disimpan demi satu hal, menjaga Al-Quran. Pagi mereka dimulai sebelum dunia terbangun, mengulang ayat demi ayat dengan tubuh yang tak selalu kuat.
Mereka tetap tersenyum, padahal energinya hampir habis. Dan kita seringkali tidak tahu bahwa mereka sedang berjuang sejauh itu. Alhamdulillah, kami dari Pondok Pesantren Husnul Khotimah telah menerima program tumbuh energi nutrisi untuk santri dari Tabungan Surga. Program berbagi susu ini kayaknya baru pertama bagi para santri. Mudah-mudahan program ini berjalan dengan lancar. Doa terbaik dari kami bagi para donatur, semoga dilancarkan rezekinya, disehatkan lahir batinnya, dan menjadi amal yang akan diterima nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga lebih banyak lagi pondok yang mendapatkan manfaat dari program ini. Terima kasih sahabat surga, susu proteinnya sudah kami terima. Terima kasih, susunya enak. Sering-sering ya, kasih susu. Hari ini ada yang berubah. Bukan hanya segelas susu, tapi harapan yang ikut mengalir di dalamnya. Mungkin kita hanya memberi sedikit, tapi bagi mereka itu berarti sangat besar. Dan semoga setiap ayat yang mereka baca menjadi cahaya untuk kehidupan kita nanti. Mari lanjutkan kebaikan ini, karena dari hal kecil Allah tumbuhkan pahala yang tak pernah kecil. Bersama Protein, program tumbuh energi nutrisi untuk santri dari tabungansurga.com. Semoga sahabat surga sehat selalu, banyak rezekinya, anak-anaknya saleh dan saleha. Dadah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih untuk seluruh donatur ayah bunda yang sudah menitipkan infak terbaiknya di hari Jumat kemarin. Dan tentunya kita sudah realisasikan ke pondok pesantren, penghafal Quran, yatim duafa, pondok pesantren gratis sebanyak 160 paket, Masya Allah, untuk santri-santri di pondok pesantren. Dan tentunya setiap bulan kita memiliki target ya kebutuhan untuk menyalurkan 5.580 paket susu per bulan. Insya Allah akan disalurkan untuk 1.396 santri. Dan alhamdulillah terkumpul sepekan ya dari Jumat sampai Jumat hari ini sebanyak 2.991.934. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Baik, untuk peserta yang masih bertahan, mungkin ada satu penanya, boleh langsung raise hand. Ada Ibu Neti, boleh Bu Neti? Mic-nya dibuka, langsung ke pertanyaannya. Boleh kenalan dulu, Bu Neti dari mana? Langsung pertanyaannya. Bu Neti masih hadir? Atau dari peserta yang lain ada yang mau bertanya? Baik, Bu Neti, kita bantu untuk buka mic-nya ya. Coba Bu Neti. Boleh dibuka mic-nya Bu Neti? Ya, Nah, boleh. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini saya rada deg-degan nih karena saya nanya sama Kang Dewa. Hostnya juga yang super keren gitu. Punten mau tanya, bisakah Kang Dewa kasih tips untuk saya pribadi dan mungkin dari anggota yang lain juga untuk bagaimana caranya kita selalu ingat terus melibatkan Allah di setiap aktivitas kita. Gitu Kang Dewa. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ya. Kang, maka Kang. Masya Allah nih, ini keren banget nih ya. Pada dasarnya setiap di antara kita itu, kalau misalkan dalam kondisi lagi futur ataupun lagi dalam kondisi lemah iman gitu kan, itu adalah sebuah kewajaran. Kita akhirnya lupa Allah gitu kan, tiba-tiba kok jadi begini gitu ya. Nah, maka pentingnya sebenarnya
Pertama tuh ilmu ya. Jadi kita memang harus tahu dulu ilmunya. Kita ngelakuin sesuatu nih, pengen bersedekah, pengen berinfak, pengen berwakaf, pengen sholat, ya, pengen baca Quran, pengen ngelakuin apapun itu bisnis, terus tahu ilmunya. Karena kalau nggak punya ilmunya, itu pasti biasanya, ya balik lagi tengah jalan tuh pada saat down, pada saat gak bisa, gak sesuai harapan, nyerah tuh. Ya, dan nyerah tuh bukan malah akhirnya kembali pada Allah ya, tadi lebih kepada nyalahin diri gitu. Aku kayaknya nggak bakat, aku kayaknya nggak punya ilmu gitu, aku kayaknya nggak bakat berbisnis gitu kan. Itu yang pertama ilmu. Kedua adalah harus punya alasan. Alasan kita ngelakuin ini buat apa? Saya punya banyak pasukan penjualan, saya punya banyak alumni penjualan, alumni di workshop gitu ya. Ketika ngomongin uang, itu banyak sebagian orang itu merasa tabu. Ah, ngomongin uang mulu gitu kan. Tapi mereka lupa alasannya apa. Saya bilang alasannya tuh bukan soal uangnya, tapi di balik uangnya. Ada di antara mereka yang pengen melunasin hutang segera mungkin karena paham bagaimana namanya hutang itu Rasulullah aja mau nyolatin gitu kan yang punya hutang. Mereka pengen pergi umroh tiap tahun atau pengen menghajikan orang tuanya, pengen segera lunas hutang, cicilan mobilnya, motornya, rumahnya, pengen bisa bersedekah banyak itu alasan. Big why. Jadi kalau udah biasanya pada saat tengah jalan kita big why-nya sampai nyampe ke Allah, ya. Jadi big why-nya itu nanti gini, teman. Ada yang namanya strong why, ada yang namanya big why, ada yang namanya grand why. Nah, ini kalau ilmu secara ilmu motivasinya ya. Kalau strong why itu biasanya berhubungan dengan materinya, uangnya. Jadi saya pengen dapat 1 M, 10 M gitu ya. Tiap bulan 100 juta, 200 juta gitu. Itu strong why. Apakah salah? Tidak salah. Yang kedua itu adalah big why. Kalau big why bicara masalah tentang siapa di balik uangnya. Misalnya tadi saya pengen dapat 100 juta. Kenapa 100 juta? Karena saya pengen bagiin istri saya pengen bagiin suami saya pengen bagiin anak-anak saya, orang tua saya gitu. Itu biasanya berhubungan dengan siapa? Menjawab pertanyaan demi siapa Anda berjuang. Tapi yang ketiga, grand why. Nah, grand why ini tentang bagaimana kita mengejar ridho Allah. Di balik kita melakukan mencari nafkah ya, capek siang, pagi, malam gitu ya. Saya kemarin kalau ngeliat aktivitas saya kemarin ya, dari mulai pagi saya syuting sama siang, siang sore ke meeting, meeting malam Zoom. Terus juga barusan sholat subuh ke masjid, balik lagi pagi sekarang. Ini pagi saya ngisi ke teman-teman kan, sharing gitu ya. Ini nih jam 7 nih, ini udah jam 7 ya. Jam 7 lebih 5 itu saya ngisi halakoh 2 jam lagi. Kalau ngomongin capek, capek teman-teman. Tapi kalau udah ingat grand why, bagaimana yang kita sedang perjuangkan itu adalah bagaimana mendapatkan ridho Allah. Ya, itu tidak ada alasan untuk menyerah teman-teman. Jadi unstoppable bahasa itu kalau kayak ini tuh bukan nol lagi, tidak terhingga gitu. Ya. Jadi yang pertama tadi harus punya ilmunya, kenapa kita ilmu bagaimana melakukannya. Kedua harus tahu alasannya. Tapi alasannya jangan dangkal yang sekedar uang. Harus nyampe ke tadi uangnya udah jelas, uangnya berapa, demi siapa, dan bagaimana kita buktikan bahwa itu benar-benar tadi karena Allah. Jadi kalau misalkan orang nyinyirin kita, nyibirin kita, jangan berhenti gara-gara omongan orang. Saya kalau ketika dihujat nih, kan banyak tuh hujatan, cibiran, cacian gitu kan. Kalau saya mikirnya diri sendiri, saya berhenti, Pak. Ngapain? Udahlah berhenti. Ya. Tapi kalau misalkan saya ingat lagi kepada Allah, bahwa ini adalah bagaimana Allah menguji saya untuk bisa tetap istiqomah berbagi. Bagaimana yang dicari doa Allah, kenapa harus berhenti karena manusia gitu. Itu pun ocehan manusia cuma berapa orang doang gitu. Ya udah gitu. Akhirnya saya lanjut. Saya lanjut sharing, bikin program HBO ini, bikin program tabungan surga dengan berbagai macam program kebaikannya, bikin program webinar malam, mengajak teman-teman untuk ikut serta dalam berjualan. Ya. Intinya adalah dengan adanya Grand Why itu membuat kita akhirnya unstoppable. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Anda butuh yang namanya komunitas circle. Yang tentu circle ataupun komunitasnya adalah yang positif, ya, nggak mungkin yang negatif, ya, karena tergantung. Kalau kita sekarang circle-nya positif di grup teman-teman Halbis, ya, di HBO, ya tentu di dalamnya juga yang nggak cuma sekedar ngomongin duit, tapi bagaimana iman naik, gitu ya, bagaimana kita dekat dengan Allah, itu kan insya Allah positif, nular energi itu, teman-teman. Saya punya grup di yang lain, ada grup Sparta namanya, itu orang tiap hari itu closing aja mulu, itu energinya nular. Jadi Anda harus punya komunitas, ya, punya circle positif gitu. Nah yang keempat, yang juga tak kalah penting adalah Anda harus punya guru. Ya, Anda harus punya guru, tempat Anda curhat, cerita, dan jangan sampai salah guru. Jangan sampai Anda cerita ke guru yang si guru tersebut malah malah kisah pribadi Anda, curhatan masalah Anda diviralkanlah ke orang lain, ngomonglah lah ini gimana sih gitu. Guru tuh cari yang bijak, gak harus terkenal, teman. Ya, guru saya itu tidak terkenal. Ya, tidak harus yang punya follower di atas saya gitu kan. Nah, ini makanya hati-hati. Kita hidup di era sekarang serba angka gitu kan. Pokoknya kalau lu follower lu berapa lah itu. Sorry ya gitu. Nggak bisa gitu.
Jadi yang pertama Rizky harus punya ilmu, kedua harus punya alasan, tiga punya mentor, punya guru gitu ya, yang keempat punya komunitas, punya circle. Semoga dengan begitu membuat kita tetap bisa istiqomah di jalan Allah, ingat Allah terus. Gitu Kang Adit. Baik, Masya Allah. Insya Allah menjawab ya Bu Neti. Semoga bisa diamalkan ilmunya. Kita cari ilmu, kemudian juga circle yang baik, dan insya Allah menguatkan kita semua. Baik, Alhamdulillah waktu sudah pukul 7:03 ya. Sesuai jadwal, kita sampai pukul 7, sudah lebih 3 menit. Banyak yang masih mau bertanya ya. Ada Bang Bobi juga, tadi ada yang raise hand, kemudian juga Bapak Ibu semua yang saya rasa banyak yang ingin bertanya karena tentu sangat menarik pembahasan pada pagi hari ini. Namun qadarullah karena waktu terbatas dan Kang Dewa masih ada jadwal lainnya, kita cukupkan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Dan insya Allah ini masih banyak. Kang Dewa sudah menyiapkan lebih dari 20 judul ya, tema yang akan dibahas. Maka pastikan hadir istiqomah setiap hari Jumat pada subuh. Insya Allah kita mulai. Link Zoom di-share di grup. Pastikan join di grupnya. Ada HBO 1, HBO 2. Dan semua informasi akan disampaikan di sana. Kemudian juga kita buka Zoom setiap hari Jumat di waktu 5:50. Karena kuota terbatas, maka pastikan untuk Bapak Ibu, Bunda, Bang Kakak, sahabat semua, pastikan join lebih awal ya, sebelum Kang Dewa masuk. Karena sekali lagi kuotanya terbatas. Dan kami pun mengajak pada Bunda, Bang Kakak, sahabat semua, mari kita sama-sama untuk selalu meluruskan niat, ya, istiqomah sampai husnul khotimah. Dan kita pun siapkan infak terbaik sebagai bentuk syukur. Kita siapkan amal-amalan lain untuk mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Kang. Barangkali ada closing statement dari Kang Dewa. Ya, seperti yang tadi juga saya sempat sampaikan ya, dalam kondisi jatuh, dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi terburuk ya, dalam kondisi terhimpit, dalam kondisi sulit, kita boleh kehilangan seluruh harta, kehilangan teman, kehilangan followers, kehilangan jabatan, kehilangan penghasilan. Satu yang nggak boleh hilang ya, keimanan kita kepada Allah. Maka jadikan setiap momen kejatuhan kita, kebangkrutan kita adalah momentum untuk naik level ya, untuk melanting lebih tinggi, yang tentu gak cuma sekedar materi ya, tapi keimanan kita yang memang benar-benar bisa meningkat. Semoga siapapun Anda yang hari ini ikutan program HBO ini secara rutin ya, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bermanfaat lebih banyak orang ya, bertumbuh bisnisnya, laris jualannya, lunas hutangnya ya, dan pastinya Amin. adalah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja mungkin dari saya teman semua. Insya Allah ketemu lagi nanti di pekan depan di Jumat pagi. Mungkin agenda akan dikasih kalender, dikasih tanda tuh. Kalau saya sih di kalender tuh dikasih tanda tuh. Jumat pagi, rot, rapel sampai setahun gitu ya. Semoga menjadi bukti komitmen kita untuk terus menghidupi kajian-kajian ataupun majelis taklim ataupun forum-forum positif ya. Itu aja mungkin teman-teman dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron, jazakallah khair Kang Dewa untuk setiap ilmu yang diberikan, pengalaman yang dibagikan. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, Ayah Bunda, Bangga, sahabat semua yang setuju hari ini kita dapat ilmu banyak, boleh ketik setuju ya, Masya Allah. Siapa yang hari ini merasa dapat ilmu yang bermanfaat, mendapatkan insight yang banyak, dan tentu hikmah-hikmah yang tadi disampaikan dari musibah jadi hikmah, Masya Allah. Setuju. Dan yang setuju pastikan boleh untuk share ya, link untuk join di HBO setiap pekannya, dan juga boleh yang tadi sempat untuk screenshot, mencatat ilmunya, boleh di-share ya di WA status, kemudian di IG Story, di Facebook, agar jadi ilmu yang bermanfaat dan jadi amal jariah untuk kita semua. Baik, terima kasih Bunda Bangga sama semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di pekan depan. Dan sekali lagi pastikan datang lebih awal ya. Dan kita siapkan semua persiapan terbaiknya ya untuk sedekah, untuk mencatat ilmu, dan kita saling doakan satu sama lain agar Allah istiqomahkan kita semua. Dan bagi yang belum berkesempatan untuk bertanya, insya Allah masih ada lebih dari 20 tema yang sudah disiapkan.
untuk HBO. Bisa disiapkan pertanyaannya dan insya Allah kita akan siapkan sesi tanya jawab seperti biasa di akhir pertemuan HBO. Hatur nuhun semuanya, kita cukupkan dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita berdoa dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, selamat beraktivitas. Berkah untuk semuanya.